at-takabur lil mutakabir dengan at-takabur alal mutakabir itu bedanya apa sih? Oh, itu perbedaan redaksi. Ala itu kan terhadap, kepada, atau li juga ke juga gitu. Kayak gitu sebenarnya. Tapi sama nggak itu? Sama-sama. Sama ya saat ya. Bahkan at-takabaru di redaksi lain tuh dikatakan at-takabaru liman gimana ya? Liman At-takabaru lil mutakabir hasanah. Ada yang gitu, Ustaz. Iya, banyak beberapa redaksi. Itu kan ada bagian dari makalah juga. Intinya kan maksudnya apa? Ya untuk niat kitanya untuk memukul agar orang ini tidak takabur gitu loh. Bahwa di atas langit masih ada langit kan gitu. Iya, betul, Ustaz. Kalau niatnya kita buat nyombong lagi ya bukan nggak kena sebenarnya dengan. Nah, contoh Ustaz. Contoh Ustaz, semalam itu kan bukan semalam aja sih, sering juga kan kita ngadepin Oten gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia memandang kita rendah. Itu kan dia kan artinya menyombongkan diri kepada kita kan. Menghina saudara Islam kita yang lain. Kamu itu bukan kelas saya, kamu itu masih apa gitu kan. Ada Kristen yang bilang gitu kepada Alfi kemarin. Kemudian saya juga dibilang kamu itu masih apa gitu. Itu terus kemudian kita balik hantam pakai narasi yang sama dengan dia. Saya buktikan begini begitu. Kemudian itu termasuk dalam narasi yang tadi bukan, Ustaz? Ya, apalagi dengan tujuan menyerang ya. Ya, kita sebenarnya ada banyak cara kan. Intinya tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan ya. Bisa aja. Malah Rasulullah itu kan di Al-Qur'annya kan asyidda alal kufar waruhama bainahum. Malah sangat tegas kepada orang kufar itu. Rasulullah itu tegas. Nah, ketika masalah tentang marwahnya seorang mukmin harus dibela, ya harus dibela. Kan gitu, pukul serang, tapi dengan keilmuan gitu maksudnya, dengan keilmuan. Dipahami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum. Saya juga Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alwan. Iya Bang Ardi, siap. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gini-gini aja terus ini. Aku sempat Ustaz? Aku sempat lihat antum itu debat lawan si Kiai Murtad itu kan. Nah, ini belum ada Oten, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku mau bertanya-tanya sedikit ya, Ustaz. Iya Bang. Nah, itu dites sama Ustadz Alwan itu yang pas waktu apa itu doifun dia jawabnya, Ustadz. Bener nggak sih? Oh iya. Itu doifun nggak sih? Nah itu emang aslinya bukan doifun ya, Ustadz ya? Gitu ya? Bukan. Itu kan do'afa, artinya mendoifkan. Oh, kata-kata kerjakan fi'il dia fi'il. Wah, Masya Allah. Setelah tahu video antum itu kan waktu itu kan dia nantang api kan saat kemudian si Rozi disuruh naik ke roomnya siapa waktu itu ya, Pendi Aceh itu. Di situ ada Kiai Murtad, kemudian ditantang sama Ustadz Wafi, terus kata temennya gini, bahasa Arabia, lu qotil Arabia ya gitu, bener nggak Ustadz gitu? Dia ngomong gitu lah, intinya pakai bahasa Arab gitu loh. Nah terus apa yang
Al-Lughatul Arabiyah. Istriku tahu. Luar biasa gitu. Iya gitu Ustaz. Jadi temennya di bawah itu juga bisa bahasa Arab. Ada 3 waktu itu, 3 biji di atas itu bisa bahasa Arab. Terus kemudian diiyain sama Rozi. Mau pakai bahasa Arab, oke, gitu, siap. Nah, ketika Rozi bilang gitu, kemudian si Ki Murtad waktu itu aku masih ada sih recordnya, terus bilang bahwasanya temennya Ki Murtad bilang gini, kalau menurut Ustadz Wafi rekamannya ya, dia kan ngomong pakai bahasa Arab, aku kan nggak paham. Terus kata Ustadz Wafi gini, temennya itu ngomong bahwasanya nanti aku bantu kamu VDM gitu katanya. Oh, Lewat DM nggak sih itu? iya DM. VDM gitu, nanti aku bantu kamu lewat DM gitu. Nah, setelah lama keputusannya apa temanya? Si Kiai Murtad jawab, ya udah, tapi sambil udah mulai nggak kayak awal nih Ustaz. Awal kan Udah. Iya. awal tuh kayak suaranya itu kayak di atas awan gitu loh. Iya, yang namanya nantang kan di atas awan gitu kan. Akhirnya begitu udah tahu gitu, terus akhirnya jadi pelan dan akhirnya dia katanya gini, aku nanti sholat istiqoroh dulu lah di gereja gitu loh. Dia bilang gitu, sholat istiqoroh dulu di gereja gitu. Jadi tantangannya Ustadz Wafi dijawab dengan sholat istiqoroh dulu di gereja. Ya artinya ya kalau menurut pendapatku artinya nggak berani. Terus akhirnya sehari setelah itu Ustadz Wafi tahu video antum, Ustadz, di-share ke saya dan teman-teman. Diketawain sama Ustadz Wafi, begini mau nantang debat. Oh, aduh iya, gitu iya, ya. Aduh, ya Allah. Ustadz Wafi itu secara logo itu lebih tinggi dari saya ya. Lebih alim ya. Ya, Masya Allah. Gimana beliau mau menghadapi Ustadz Wafi itu? Ya saya pikir Kiai Murtad itu dan Rozi itu kan fenomena telur busuk ya. Dalam satu keranjang kan kita pasti punya telur busuk. Nah inilah telur busuk. Tapi kalau si Rozi itu telur busuk memang karena ada yang busuk memang, tapi kalau si Kiai Murtad ini pura-pura jadi telur busuk gitu. Meskipun dia juga busuk karena dia backgroundnya Syiah. By the way, kemarin dia punya sabda akademik itu, dia hapus tuh jejak dia tuh. Dia sudah tidak ada YouTube-nya itu. Dihapus dia karena itu di situ kalau kita nonton YouTube-nya itu fiksi semua narasi dia ada di TikTok ini itu diambil dari kajian dia di YouTube-nya dia. Enggak, iya. Yang aku heran gini Ustaz, izin ya, aku kan enggak seberapa paham ya Ustaz ya. Izin, apakah ada pondok pesantren Syiah di Indonesia ini Ustaz? Wah, ada banyak. Sebenarnya cuma hubung. Ya Ustaz Alif ya, banyak ya. Bahkan termasuk pendidikan formal juga. Saya dulu Hah? S2 saya dulu mau dikasih di kampus itu. Dikasih free saya. S2 Syiah di kampus Syiah. Ditawari Kampus saya. Syiah di Indonesia ada? Iya. Loh. Terselubung tapi mungkin ya Ustadz, Ya, maksudnya dia terselubung nggak dia. literally bilang bahwa Ya, ini gitu. adalah kampus Syiah. Cuma ketika belajar ternyata nilai-nilainya nilai-nilai Syiah gitu kan. Maksudnya nggak literally terpampang kampus Syiah Indonesia gitu kan, enggak ya? Kalau yang duatnya itu teman saya malah ikut dia. Jadi berangkat ke Jakarta tiap hari apa dia diasramakan, bahkan ada rumah dia tinggal itu bareng-bareng santri-santrinya gitu. Nanti mondok di mana gitu. Terus dia pulang dari situ kan udah ada nama. Sering saya ngobrol sama dia. Dia yang sering buka-buka tentang Syiah itu kayak mana, kayak yang itu mereka tuh digaji dikasih tiap bulan itu ada mukafaanya. Ada.
Saya serius ditawari ambil S2 gitu. Sebenarnya apa nih Ustaz? Ini kan sambil nunggu Oten ya. Kalau ada Oten, aku stop pembahasan ini. Bolehkah host dan teman-teman yang lain? Ya Diizinkan silakan kah? Bang Ardi. Oke, sambil nunggu Oten. Kalau nanti udah ada Oten, oke lah aku stop ini. Cuman aku pengen tahu aja Ustaz. Jadi fenomena Syiah ini kan sebetulnya yang saya heran itu gini Ustaz. Dia Syiah itu Islam atau bukan sebetulnya? Ya, gimana kalau kita mau cerita ya? Jadi Syiah itu kan ada beberapa ini juga beberapa model ya. Ada yang jadi mereka tuh punya, kalau kita bilangnya tuh kayak firqah apa denom gitu. Jadi selain Syiah kemudian versus Ahlus Sunnah, di alam Syiah sendiri ada Ja'fariyah, Ismailiyah, lalu ada Zaidiyah dan Gulat dan lain-lain gitu, kelompok-kelompok Syiah itu. Nah, di situ ada kelompok yang dikategorikan kita anggap sebagai ekstrim, misalnya kelompok Imamiyah atau Isna Asyariyah. Nah, itu kelompok yang memang mengkafirkan sahabat, mewajibkan di dalam rukun iman dan rukun Islamnya itu mewajibkan imamah dan wilayah gitu. Lalu prakteknya memperbolehkan mut'ah dan mewajibkan umat Islam kalau tidak percaya kepada 12 imam dia kafir. Kemudian menganggap bahwa Quran ini dalam riwayat-riwayat yang banyak ya, dalam kitab-kitab Syiah itu sudah ditahrif, sudah dirubah gitu. Sehingga kalau kita mau katakan apakah Syiah ini Islam, memang kita lihat dari karena ada menghukumi kafir itu kan, ada menghukumi namanya kafir mutlak, kafir muayyan, ya kan? Ada kafir mutlak, ada kafir muayyan. Kalau secara umum kita nggak bisa putuskan. Kalau umum beberapa ulama sudah putuskan itu ya. Kalau MUI kan dalam buku merahnya itu sesat, mesti diwaspadai, mesti berhati-hati gitu. Tapi kalau orang Syiah yang tasyayyu ya, yang di Indonesia ini rata-rata kan dulu itu Syiah menyebar ke Indonesia itu sempat rame-rame revolusi Iran itu. Jadi ada Khomeini waktu itu tuh dianggap sebagai pejuang Islam yang sangat ideal, sehingga banyak anak-anak muda yang akhirnya merujuk ke sana gitu. Jadi sampai mereka belajar di Qum tuh di Iran tuh. Nah, balik-balik itulah yang jadi bibit-bibit sekarang gitu. Secara garis besar seperti itu. Nah, di Indonesia ini rata-rata yang ikut Syiah itu ya anak-anak muridnya itu. Lalu kita tidak bisa menghukumi mereka itu kufrun muayyan karena ada rahbarnya itu. Rahbar itu kayak walil faqih ya. Kita bilang mungkin di Iran di imam tertinggi lah gitu, kayak siapa, Khomeini itu. Mereka itu ada fatwa bahwa tidak boleh secara terang-terangan mengatakan ikon-ikon yang disimbolkan Ahlus Sunnah itu disampaikan terang-terangan. Jadi mereka kayak yang itu nggak berani tuh terang-terangan. Nah, tapi ada kelompok yang seperti kelompok Sistan itu kan tidak mau ngikut gitu dari apa yang disampaikan Khomeini. Justru mereka mau terang-terangan gitu. Tapi secara akidah mereka sama tuh. Mereka sama bahwa sahabat itu kafir kecuali beberapa orang. Termasuk kalau di Qatar apa Kuwait itu namanya Yasir Habib itu. Yasir Habib itu yang sekarang dikenal sebagai Syiah London itu. Nah, itu kalau setiap kali ingin mensyahadatkan orang di situ pasti itu harus ada Ali di situ diangkat. Karena masuk dalam syahadat. Lalu ketika mereka mau merayakan sesuatu, Aisyah dihujat gitu. Aisyah radhiyallahu anha dihujat gitu. Jadi telur busuk. Ini telur busuk. Terus kemudian gini Ustadz, yang aku herankan gini, kalau memang Syiah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala,
kenapa dia, aku langsung ke personalnya ya, si yang tadi itu, kenapa dia menghujat Tuhannya sendiri, Ustaz? Oh gini, jadi kalau kayak murtad tuh, gini, kalau yang dia sampaikan itu semua dalil-dalil, ini kita harus kembali ke akar ya, gini. Jadi ada diskusi antara Sunni dan Syiah yang tajam di Timur Tengah, ya kan? Maka di situ saring serang tuh. Misalnya kayak umat Ahlus Sunnah diserangnya nikah misyar. Nanti kalau Syiah diserangnya nikah mut'ah. Terus Ahlus Sunnah diserangnya tentang ini, diserang tentang itu. Nah, salah satu yang diserang Syiah itu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tentang ada hadis-hadis yang dianggap sebagai mujassimah, menggambarkan Allah dengan makhluk tuh. Salah satunya yang di Al-Mustadrak dalam As-Sahihain itu kan yang dia munculkan, yang saya protes, yang saya sampai marah-marah itu. Iya, Itu. Nah, itu kan karena Iya. dia mencoba menggambarkan apa yang ada di dalam hadis yang saya sudah katakan hadisnya itu mungkar dalam takhrij yang dilakukan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu tentang digambarkan Allah itu seorang pemuda di atas kambing. Nah, itu yang kayak apa, saya bicara aja saya nggak mau ini karena hadisnya mungkar. Terus Iya, Ustaz. itu dibawakan, digambarkan, divisualisasikan. Apakah itu dia yang nemu? Tidak, itu Syiah di barat sana gitu. Syiah di Timur Tengah sana. Nah, yang ambil dia itu sama Christian Prince, Zakaria Butros, itu apologet Kristen juga ngambil dari Syiah yang nyerang Ahlus Sunnah tadi. Jadi apa yang dilakukan sama Kiai Murtad ini sebenarnya cuma mengulang saja. Jadi dia senang gitu lihat Ahlus Sunnah diserang, itu senang itu. Syiah itu. Iya, Itu tapi punya kesenangan kalau Ahlus Sunnah diserang. ya maksudnya gini, Ustaz. Andai pun narasinya dia itu senang, ya kan, katakanlah senang, tapi apa dia nggak mikir, Ustaz, bahwasanya yang digambarkan sedang dia ilustrasikan itu adalah Tuhan yang dia sembah juga, gitu loh. Apa dia nggak mikir gitu ya? Karena dia menganggap kita kafir gitu. Allah kita dan Allah mereka beda gitu. Oh, berarti beda Tuhan. Mereka pikir begitu. Coba tanya aja tuh Syiah itu. Oh, oke, fix ya, beda Tuhan berarti ya, Ustaz ya? Iya, mereka anggap Tuhan Oke. kita beda. Gitu. Nah, berarti Al-Qur'annya sama nggak, Ustaz? Ah, itu yang lucu. Jadi kan transmisi Quran kan dari sahabat. Betul, Ustaz. Betul. Baru antum bayangkan ya, dalam Biharul Anwar, dalam kitab-kitab Syiah itu punya Al-Kulaini, itu semua kitab-kitab Syiah itu tidak satu, tidak puluhan, tapi ratusan riwayat yang mengatakan bahwa Quran itu ditahrif. Quran itu sudah dirubah. Ya, bahkan Quran yang benar itu nanti dibawa oleh Al-Imamul Muntazar. Itu imam yang dinanti-nanti kan, dari ke-12 imam itu kan ada yang Al-Muntazar itu. Itu tapi lucunya mereka tuh ketika ditanya, terus kenapa kalian ngambil Quran punya sahabat? Wah, ini karena Quran sudah dijaga gitu. Kan agak linglung juga ini. PA juga ya kan? Gitu. Ya, makanya itu karena kan ya sedikit banyak kan saya membaca juga tentang transmisinya Al-Quran kan, Ustaz. Nah, mereka mengkafir-kafirkan para sahabat termasuk Umar ya, betul ya, Ustaz ya? Iya itu. Nah, Murtad itu. Iya, pertanyaan saya, Mus'haf Utsman ketika hendak menyalin mushafnya itu kan minjem mushaf yang dibawa oleh Hafsah binti Umar, betul ya, Ustaz? Dan ada panitia kan, ada panitia. Iya, betul, ada panitianya Hafsah binti Umar. Nah, kemudian setelah ditulis kan dikembalikan lagi ke Hafsah binti Umar. Nah, padahal mushaf itu dipinjam dari pertama kan di Abu Bakar, terus ke Umar, dari Umar ke Hafsah binti Umar. Nah, Al-Quran yang dipakai berarti secara tidak langsung mendapatkan jasa dari Umar, dari Abu Bakar, dari Hafsah binti Umar. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka pakai? Kan jasa mereka. Nah, itu juga yang dipertanyakan oleh ulama-ulama, ada ulama Syiah gitu. Tapi mereka berdalihnya gini, yang apa?
yang Quran ini itu sikoh gitu. Memang itu akan selalu dipertanyakan karena itu jadi perdebatan internal juga tuh antara para Syiah itu, karena ada Syiah yang garis keras itu dia mengatakan nggak beriman seseorang kepada imamah kalau dia tidak meyakini Quran ini sudah ditahrif gitu. Jadi Quran itu udah seperti ada kata Ali yang dihilangkan gitu. Oh banyak. Terus itu kalau kita mau kaji bisa harus cari kelas khusus tuh kayaknya, buka jam khusus. Nah, tapi lucunya itu coba Kiai Murtad itu di kontennya dia di Sabda Akademik dia bikin judul provokatif itu. Katanya Abu Hurairah itu sange. Itu Kiai Murtad tuh. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Ya Allah. tapi saya senang ya. Gini ya. Telur busuk yang lalat itu suka kumpul di tempat-tempat busuk. Semua satu-satu yang benci dengan pergerakan kita itu adalah mereka yang ujung-ujungnya murtad. Mereka tuh nggak cinta Allah, itu bohong, itu kedustaan mereka kan. Nah itu Ustaz. Kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan Islam. Siapa yang kritik banyak, bicaranya congor Rozi misalnya, murtadin. Berarti dia Iya, tuh bohong keimanannya itu. Dia sebenarnya tidak suka Islam, pura-pura cinta Islam, berpura-pura. Sama juga kayak murtad, protes-protes. Oh Allah, saya dihina Allah. Sama juga sih siapa. Pokoknya golongan-golongan telur busuk ini. Makanya saya katakan ya, kawan-kawan, kalau nanti mereka ada lewat ya, misalnya nggak usah ditanggapi lah, anggap tai lewat aja. Tai lewat. Satu warna coklat, satu warna kuning. Jangan dipandang terus ya, mual-mual nanti ya ente. Apa ya Ustaz ya? Aku masih belum bisa gini, apa ya? Otakku masih belum bisa nerima gini loh Ustaz. Apa namanya? Mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad nggak Ustaz sebetulnya? Beriman. Nah beriman. Mereka pernah berkata gini nggak? Oh sebetulnya wahyu itu disampaikan kepada Ali harusnya, bukan kepada Muhammad. Itu Jibril keliru itu gitu. Pernah nggak Ustaz bilang gitu? Ada banyak ya riwayat-riwayat tentang tahrif itu, ratusan. Mungkin itu salah satunya. Itu diimani oleh mereka kan? Ya begini, ada di sana tuh kelompok-kelompok juga. Ada misalnya kayak Yasir Habib. Yasir Habib itu ditanya juga itu. Saya pernah nonton ada satu momen Yasir Habib yang ekstrim banget itu, yang hina-hina Rasulullah, hina-hina Aisyah itu, Abu Bakar dan Umar, bahkan Utsman. Itu di satu majelis ditanya. Waktu itu Yasir Habib ini udah 2 kali di penjara, akhirnya dia lari ke Inggris kan. Dia ditanya tentang itu, bagaimana dengan banyak sekali riwayat-riwayat kita. Terus dia bilang apa itu Yasir Habib? Oh itu doif semua. Jadi dia doifkan hadis. Dia doifkan hadis-hadis tentang Quran itu sudah dirubah-rubah. Gitu. Ya, memang agak. Pokoknya gini ya, orang lihat itu kebenaran itu kelihatan kok. Kalau lihat mukanya kayak murtad itu, begitulah wajahnya dia itu. Iya, Dia Ustaz, wajah betul. sange begitu, kalian mau jadikan panutan. Ambil aja, ambil. Tapi gini Ustaz, bukankah orang yang meyakini Al-Quran telah dirubah, ya, kalau kita kan meyakini Al-Quran itu kan fix 100% terjaga kemurnian, keaslian kan gitu kan. Iya. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang lain dan tidak keliru gitu kan Ustaz. Kalau mereka menarasikan Jibril keliru, memberikan kepada Ali harusnya, memberikan kepada Nabi Muhammad harusnya, tapi kepada Ali karena katanya wajahnya hampir sama atau seperti apalah itu, Ya. berarti secara tidak langsung mereka tidak meyakini kebenaran Allah, karena Jibril kan datang dari Allah, berarti menyalahkan Allah gitu. Gimana ceritanya malaikat bisa salah terus Ustaz? Aduh, gini, ini Syiah ini udah banyak lah kalau kita mau kuliti itu, Bang Ardiansyah. Jadi Siap, itu Ustaz. memang tidak jelas, pasti tidak masuk di akal itu, pasti nggak masuk. Dari pertanyaan tadi antum barusan saja itu mengkafirkan sahabat, ya. Tapi Qurannya diambil, Quran yang disampaikan. Jadi ya itulah. Kayak segala makanya kita berdoa ya, semoga generasi kita dan
Apakah kalian mau anak-anak kalian modelnya kayak mereka-mereka yang berkumpul di kolam-kolam yang penuh tai itu? Jaga anak-anak kita jangan sampai kayak begitu. Bisa rusak ya kan, bisa rusak. Oke lah, misalnya gini, kawan-kawan kita debater Muslim ini atau termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita punya silap dan salah dalam berdiskusi kan, tidak sesuai tuntunan Nabi mungkin, karena kita manusia kan gitu. Tapi kalau kalian dia mengkritik asbab itu saja, tapi kenyataannya mereka meninggalkan Allah, berarti ada kedustaan itu di dalam hati mereka itu. Terus mereka berkumpul dengan orang-orang yang justru senang menghujat Allah gitu kan. Jadi kecintaan itu kan terlihat. Nah, saya beranggapan bahwa TikTok ini juga memberikan pelajaran buat akhirnya orang jadi tahu ya mana yang suka ngumpul yang busuk itu qad tabayyana rusdi minal ghoi lah gitu, kayak yang bagus ini, yang buruk ini itu jelas gitu loh. Jadi jelas gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ada ustadz-ustadz kita yang misalnya masih suka ngumpul, ya kasihan, nanti mending cari teman yang lain daripada mereka gitu kan. Bukan berarti antipati. Ya nggak usah lah duduk-duduk dengan mereka yang justru malah merusakkan hati. By the way, sekarang saya diblokir tuh Bang Ardi sama Kiai Murtad tuh. Udah agak berani dia. Diblokir. Oh, blokir dong. 3. Saya setiap mau naik dia blokir. Terakhir saya nggak pernah naik di room Yuni tuh. Karena kan tapi kayaknya dia admin itu. Pas saya mau naik langsung saya tiba-tiba hilang. Wah, diblokir lagi saya sama Yuni. Katanya Ustadz Alwan itu kabur. Ya, Aku pernah dengar. Itu lucunya begini. Waktu saya mau bicara dengan CP, saya bilang saya tunggu dia selesai cerita. Saya tunggu nih mau cerita ini siapa itu Kiai Murtad. Begitu saya mau bicara, tiba-tiba hilang saya. Nah, saya dapat rekamannya setelah saya hilang, ternyata dia bilang itu kabur dia. Memang inisial licik. Licik. Saya berani bersumpah demi Allah saya diblokir. Ya Allah, liciknya bukan main. Licik bukan main. Iya, Ustaz, siap ya. Ya, apa nih Ustaz, banyak tanya Ustaz tentang itu tadi. Iya, lanjut. iya. Di sini ada teman-teman yang lain mungkin silakan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih, semua di sini. Ya, silakan. Bang Zuma dilipkan Komal ini, tapi kenapa nggak ditutup lagi Bang Zuma? Bang Alwan. Kayaknya beliau lagi sibuk ya. Tapi dia lipkan Komal ini saya lihat. Coba lihat di YouTube ya. Di live kan bukan beliau yang jalankan, YouTube itu ada anggota beliau yang jalankan. Oh gitu. Iya, saya penasaran aja sih. Soalnya nggak muncul 3 hari, udah 3 hari. Oh iya. Insyaallah sehat-sehat itu beliau. Saya nanya itu aja. Iya. Luar biasa ya, dirindukan ya. Oke. Saya lagi di atas helikopter deh. Di atas helikopter gimana bisa? Mungkin di India ya. Iya ya, gimana ya di atas helikopter ya? Saya boleh ikut berkomentar sedikit ya, Bang Ardi, Ustadz Alwan, sedikit saja. Masalah boleh sih. Lanjut. Ya, ya tadi siang ya. Jadi kan begini ya, apa namanya? Suara saya ini ya, kedengaran nggak ya, Ustadz Aldi? Oke, siap ya. Jadi yang menjadi wasilah apa namanya paling efektif gitu secara turun temurun itu adalah menjadikan orang-orang soleh sebagai alat kemusyrikan gitu. Jadi kalau jadi setan gitu, maka untuk memuluskan
visi misi atau misi-misi kesetanannya dalam tanda petik itu menjadikan orang-orang soleh itu menjadi wasilah gitu. Kenapa? Karena orang soleh itu dia langsung bypass gitu. Oh, orang soleh nih gitu. Aku percaya deh langsung deh. Apapun yang dikatakan akhirnya jadi langsung dipercaya gitu. Walaupun dia kebalikan dengan ajaran-ajaran orang soleh itu. Beberapa ulama sih beda pendapat ya. Salah satunya adalah kemusyrikan pertama itu ketika zaman Nabi Nuh gitu kan. Itu apa namanya? Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa yauqa wa nasra gitu. Nah, Yaghus, Wadda, Suwa'a itu sebetulnya orang-orang soleh gitu. Orang-orang soleh lalu setelahnya dibisikin di beberapa itu dibisikin buatkin patungnya gitu, gambarnya gitu, patungnya. Lalu nah, kayak gitu orang-orang soleh itulah yang dijadikan wasilah oleh setan untuk memuluskan ajaran setan itu, dimasukkanlah ke dalam dada generasi-generasi apa keturunan setelahnya gitu. Nah, kalau saya lihat ya, ini motif yang sama gitu, modus-modus yang sama gitu. Kita lihat Nabi Isa gitu. Nabi Isa pun begitu kan? Dibuatlah Nabi Isa yang soleh itu di atas nama dia, aku pengikut Nabi Isa, aku pengikut. Tapi mereka menuhankan Al-Masih gitu. Mereka menjadikan Al-Masih atau Nabi Isa itu dikatakan Tuhan, kan begitu. Jadi Nabi Isa sebagai sosok yang soleh gitu ya, yang dia dengan penuh kemuliaannya, nah dijadikan alat untuk memuluskan kemusyrikannya. Begitu pula setelah Islam, setelah Nabi Muhammad maksudnya, jatuhnya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang terdekat Nabi. Dia orang paling pertama, salah satu yang pertama ya masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Nah, Ali bin Abi Thalib dia keponakannya Nabi Muhammad gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah sasaran empuk gitu ya untuk dijadikan seperti orang-orang soleh yang dahulu. Nah, inilah saya kira yang apa nama yang terjadi gitu. Kenapa banyak orang maksudnya ada orang yang kita dengar dulu ada Fatimiyah ya. Kenapa ada orang yang ada feeling yakin terhadap Syiah? Karena ada faktor Ali di situ gitu. Faktor Ali di situ terus dan lain-lain memelintirkanlah hadis-hadis terkait Sayyidina Ali radhiyallahu an gitu. Nah, jadi Sayyidina Ali, Hasan dan Husain dia jadi semacam dalam tanda bahasa saya itu tumbal setan untuk memuluskan ke kemusyrikannya gitu. Makanya kalau kita lihat tadi kepada Ustaz Alwan dalam tanda petik denominasi Syiah itu banyak dia gitu. Ada yang sampai menyalahkan Jibril, malaikat Jibril, salah ngasih wahyu, ada yang sampai bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib ada itu. Nah disitulah dia. Jadi fenomena itu menjadikan orang-orang soleh menjadi kalau dalam itu rahib di bahasa Quran tuh ya, itu sebagai sebentar dulu. Iya. Sebentar ada anaknya. Suara saya ada nggak ya? Khawatir ngomong. Oh ada ya, alhamdulillah. Khawatir ngomong sendiri lagi benar. Ya itu. Nah, jadi faktor itu saya kira yang membuat kenapa sih kok ajarannya kayak gini? Ajarannya kayak gini kok masih dipakai salah satunya itu. Ahlussunnah itu bukan itu antitesis dari Ahlul Bait gitu. Ahlussunnah itu tidak mengikuti Ahlul Bait. Jadi dikonfrontasi tuh. Ahlussunnah itu dia bukan Ahlul Bait. Jadi nggak ngikut pada Ali, nggak begitu hal-hal yang apa namanya ini di passwordnya dulu. Nah, dikonfrontirlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu masuklah semua ajaran-ajaran di luar Ahlussunnah itu ahlul bid'ah kan gitu. Pernah nggak Nabi mengajarkan untuk mukul-mukul badan gitu? Pernah nggak Nabi mengajarkan untuk sujud pakai batu Karbala gitu?
nggak pernah gitu. Yaitu ajaran-ajaran yang dimuluskan karena tadi, oh ini faktor orang soleh gitu. Itu pelajaran, itu modus lama yang dilakukan oleh setan ketika zaman Nabi Nuh gitu. Orang-orang soleh dijadikan atas nama orang-orang soleh itu gitu. Nah, yang kedua adalah seperti saya lihat seperti izin ya, seperti teman-teman Kristen gitu ya. Nah, teman-teman Kristen gini, ketika diskusi dengan teman-teman Kristen, ya selama saya diskusi gitu, mungkin tidak sepanjang atau sejauh Ustaz Alwan sama Ustaz Alif atau Bang Ardi gitu. Nah, sejauh yang saya diskusi bahwa sumber primer mereka yang menjadi musuh mereka gitu. Nah, begitupun dengan Syiah. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, teman Syiah di Indonesia itu mereka meluncurkan buku tuh namanya buku putih, apa tuh disebutnya mazhab Syiah gitu kalau nggak salah, itu lupa. Itu untuk mengcounter tadi hukum merah MUI gitu. Di dalam buku putih itu disebutkan bahwa rukun Islam Syiah itu syahadat, salat, zakat, saum, naik haji gitu kan. Nah, sama seperti Al-Sunnah. Tapi kalau kita melihat tadi seperti Ustaz Alan bilang, ketika kita melihat dalam referensi kitab primernya Kutubul Arba'ah, satunya dari Kitabul Kafi gitu ya, dikatakan bahwa bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 kata mereka juga di dalam kitabnya. Yang pertama itu bukan syahadat, yang salat, zakat, apalagi ya saum sama wilayah gitu. Makanya ketika kita tanyakan bagaimana hukumnya orang-orang yang tidak meyakini rukun Islam Syiah yang ada wilayah di situ, maka kafir hukumnya. Jadi kita itu kafir bagi Syiah. Nah gitu. Jadi kita lihat kitab primer mereka mengatakan rukun Islamnya 5 yang tadi itu sholat, zakat tanpa syahadat dan ada wilayahnya di situ. Saya lupa satu-satunya. Rukun imannya pun beda gitu ya. Tapi ketika mau turun ke Indonesia dibuatlah buku putih seakan-akan dia sama gitu. Oh, rukun Islam Syiah sama, rukun Islamnya, rukun imannya ada 6. Nah, bahkan di Biharul Anwar itu di Al-Majlis itu dia lebih jelas kalau yang tidak mengimani rukun Islam Syiah dari Tabul Kafi yang tadi itu yang tanpa syahadat itu maka kafir. Terus apalagi ya ancamannya mengerikan lah gitu. Nah, begitupun tadi ketika apakah orang, jadi ini yang suka teman-teman saudara kita dari Al-Sunnah kejebak ya. Apakah Syiah itu mempunyai Quran sendiri? Enggak, mereka pakai Quran yang sama gitu dengan kita sekarang gitu. Nah, cuman masalahnya bukan masalah pakainya, tetapi apa yang diyakininya gitu. Mereka meyakini bahwa Syiah Quran sekarang itu dia kurang. Yang ada 17.000, saya bisa tunjukkan dalilnya gitu, cuman lagi sambil jalan-jalan. Jadi 17.000 Quran itu gitu. Masih ada yang kurang gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa Quran kita itu kurang, maka dia hukumnya sudah kafir itu. Bahkan sudah diubah-ubah tadi tahriful Quran, sudah diubah-ubah gitu Qurannya, itu kafir sih Syiahnya itu. Tapi kata orang Syiah itu ya selama imam yang ditunggunya itu belum datang, nah kita pakai Quran ini dulu lah, gitulah kasarnya itu. Kita pakai Quran yang ada dulu aja. Nah gitu. Jadi itu teksnya ada itu, dalilnya ada bahwa Quran yang benar itu 17.000 ayat katanya gitu. Nah, itu poin. Jadi kitab primernya sebetulnya yang jadi musuh dia. Masalahnya adalah karena kitanya mungkin yang terbatas dalam bahasa Arab, kitanya terbatas dalam mengkaji kitab-kitab mereka, maka mungkin kita agak kurang tajam gitu. Kalau dengan Oten kan karena bahasa Indonesia gitu ya, kitab primernya gitu, maka kita bisa mudah. Tapi kalau kita melihat dari kitab-kitab primer Syiah, sama itu bertentangan semua. Oh, ini marja saya begini dan lain-lain. Itu poinnya. Di kitab primer menjadi andalan. Yang kedua Sadalawan, poin. Yang ketiga adalah yang saya agak risih atau sesalkan itu adalah ada saudara kita gitu di kalangan yang mengaku Ahlussunnah gitu. Tetapi secara zahir gitu ya, malah menjadi pelumas buat teman-teman Syiah speak up gitu. Teman-teman Syiah bisa bicara seenaknya dan lain-lain. Setelah kita konfrontir, saudara kita ini yang malah memberikan pelumas gitu, memuluskan. Oh begini, kalau dalam Ahlussunnah juga rukun yang mengatakan rukun iman itu begitu. Ada saudara kita yang begitu gitu. Nah itu yang saya sesalkan. Jadi salah mesinnya berjalan, mesin bergerak iya gitu. Itu urusan mesin gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah ada yang memberikan pelumas di antara kita gitu. Dikasih pelumas, ngaku ustadz, ngaku ini. Tapi kepada narasi-narasi Syiah dia lalai gitu. Bahkan mohon izin, saya pernah dengar gitu. Salah satu ustadz yang ada di Komal mengatakan,
Kami happy ending kata Masya Allah, kami happy ending gitu setelah berbicara dengan mereka. Padahal setelah dalam topik menghujat gitu, mengolok-olok Umar bin Khattab gitu, luar biasa gitu kan. Kalau saya gitu mengolok Umar bin Khattab itu naik darah gitu kan, maksudnya kita marah lah gitu. Ini happy ending dengan itu. Gimana coba? Ahlus sunnah, Ahlul Asar, Hanabilah, tapi happy ending dengan yang begitu kan. Kita nggak, itu di situ saya kadang nggak ngerti di situ gitu. Kalau masalah Syiahnya nggak ada urusan lah, oke lah, tapi yang nggak ngerti itu ada ulama orang dengan Ahlus sunnah terus belajar tapi ngasih pelumas kepada Syiah. Itu dia yang apa namanya, yang kita kadang nggak habis pikir gitu, apa yang dia pelajari selama ini gitu. Bingung makanya. Jadi ada faktor begituan, ada yang ngasih pelumas di antara kita gitu. Nah, itu aja, itu apa 3 poin yang ingin saya tambahkan gitu ya. Silakan. Baik, makasih banyak Kang Chan. Masya Allah. Ustaz Alif juga mungkin mau menambahkan. Ustaz Alif. Aku izin turun dulu ya, teman Ustaz Alwan, mau menjemur anak saya. Si aneh-aneh banget di ini aktivitasnya ya. Iya. Ini hidup di bumi kah? Enggak, kalau anak kecil kan Oh harus iya benar. dijemur Oh iya benar. Ini ya. matahari pagi. Gitu ya. Izin ya Ustaz Alwan, Ustaz Alif, Kang Chan dan teman-teman. Siap. Bang Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz Alif. Aku mata berat ngantuk sebenarnya. Nah, tapi Belum tidur ya? tadi belum tidur aku. Habis ini Kiai Syafat. Isinya dari guru kita, ulama kita, dan itu diambil dari sumber kitab-kitab mereka. Bahkan ada yang sangat ekstrim itu, bahwa Tuhan kami, kata Syiah mereka, dengan Tuhannya Sunni itu berbeda memang. Dia malah berani mengatakan demikian. Itu ada. Berikut juga mushaf ya, itu dari hadis-hadis mereka loh ya. Kalau setahu saya, kalau salah koreksi Ustaz, beliau ini tidak menerima dan tidak mengakui Sahihain itu, Imam Bukhari dan Muslim. Mereka kan punya perawinya sendiri hadisnya. Makanya ada salah satu malah ya? benci banget malah. Nah itu dia malah sebaliknya kan, bahwa sesungguhnya Syiah itu memiliki mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Saya bertanya, apakah mushaf Fatimah itu? Mereka menjawab, mushaf yang di dalamnya seperti Al-Quran, seperti Al-Quran kamu ini 3 kali lipat. Kata mereka, demi Allah tidak ada di dalamnya Al-Quran kamu walaupun 1 huruf. Nah itu pemaparan mereka, referensinya tertulis di kitabnya, di apa ya, kitab Ibid ya, Ibid halaman 239. Bahkan kitab Al-Kulaini juga banyak. Itu prinsip-prinsip dasar mereka yang ekstrim. Memang bahkan ada yang mengatakan yang sampai levelnya menuduh Rasulullah berzina dengan Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Itu kan parah itu. Makanya, tapi memang ya itu tadi, dari kalangan Syiah ada beberapa denom. Kalau kita pakai istilah denom ya, ada yang sangat, ada yang agak-agak inilah, tapi saya dan sekarang ini sulit mendeteksi. Karena apa? Karena membolehkan hukum takiyah, itu masalahnya, membolehkan takiyah. Jadi tidak bisa kita menemukan bahwa dia ini Syiahnya seperti apa gitu loh, karena takiyah itu kan berarti bisa jadi bunglon gitu loh. Banyaklah sebenarnya kalau kita beberapa referensi, bukan dari pemikiran mereka ya, tetapi kitab yang dipegang oleh kaum Syiah itu sendiri gitu. Itu kan sangat berlawanan dengan apa yang dipahami keumuman kita sebagai umat Islam, kaum Sunni pada umumnya gitu.
Aku kalau debat sama orang-orang model begini, saya malah emosinya beda loh. Lebih marah. Sama PPJ aja saya nggak bisa ngendalin emosi. Bukan emosi tuh mungkin ya. Lebih ke jijik apa mungkin? Ya itu dia, sulit untuk memilih kata. Ya pakai emosi aja makanya. Coba Ustaz Alif gini ya, kalau kita gitu ya, Umar bin Khattab gitu, Sayyidina Umar bin Khattab gitu di diolok-olok, dihina-hina gitu. Kira-kira gimana gitu spontan perasaan kita gitu? Kan kalau menurut saya gitu ya, kalau harusnya kan dia marah gitu kan, minimal klarifikasi, iya kan, maksudmu apa gitu kan? Ini bagi saya nggak ngerti tuh, bagaimana bisa menyebutkan ahlus sunnah, ahlul athar gitu. Tapi Sayyidina Umar dia tuh kau malah bersenang-senang gitu, santai-santai gitu, Karena happy gini, ending. Aneh. Gini Itu yang nggak kan, saya masuk akal. Ya. mungkin karena saat duduk dengan dia nggak kelihatan barbarnya gitu kan, kelihatan takiyahnya. Saya ketemu Kiai Murtad awal kali di Komal itu, yang ngaku dia ahlus sunnah loh. Dia ngaku, dia itu, saya bahkan bilang, jangan-jangan kamu salafi, karena pada waktu itu dia juga menolak, dia seperti mensahihkan sekali Sahih Bukhari. Pada waktu itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gitu. Kan waktu itu saya bahas tentang takhrij hadis umur Aisyah. Ya. Itu yang saya bahas tentang di dalam Ibn Katsir itu dikatakan sanad itu boleh saja thiqah, sahih, tapi matannya belum tentu. Jadi ada dua penilaian di situ, matan sanadun wal matan. Nah, dia ngaku sama saya awal kali pertemuan itu. Terus sampai akhirnya saya gali, ternyata ini Syiah. Jadi mereka ini punya dalil gitu. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa dia masih berdosa gitu? Jadi Syiah itu punya dalil gitu. Dalilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Ustaz. Assalamualaikum. Jadi dalilnya itu tadi itu. Jadi sehingga mereka punya kemampuan untuk melakukan itu, Syiah yang seperti itu. Jadi mereka takiyah bagi mereka itu hal yang penting, bahkan wajib. Waktu itu bahkan saya suruh dia, coba kamu menyebutkan Ali radhiyallahu anhu. Dia bilang Ali radhiyallahu anhu, bilang begitu. Tapi begitu kebongkar YouTube-nya, ya nauzubillahi min dzalik. Saya nonton YouTube-nya, dia sekarang sudah hapus channel itu. Berarti kan karena ketahuan. Kira-kira dihapus. Kalau orang tidak ketahuan, kenapa dihapus? Nah, berarti itu ketahuan. Jadi saya berharap mudah-mudahan, karena ini mohon maaf ya, hostnya ini udah melenceng dari topik, mungkin harus ada diskusi. Tapi masuk aja, masuk. iya. Tapi intinya bahwa kawan-kawan harus berhati-hati. Syiah itu, Bang Alwan ini, Pak Ustaz Alwan, khususon bahas Syiah ini. iya. Syiah itu ya, dari hal yang satu aja, mereka masih melegalkan muta yang pernah dilakukan di zaman pra-Islam ya, jahiliyah, kemudian diharamkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu masih mereka pakai. Makanya hal yang paling sedikit yang kalian dapati kalau anak-anak kalian ikut gabung di Syiah, hilang pasti itunya, kehormatannya. Ya, dulu ada satu yang saya sering angkat itu, bagaimana ada seorang dokter ya ketemu dengan seorang perempuan bercadar, karena mereka juga bercadar kadang-kadang itu, ya, perempuan bercadar, begitu diperiksa oleh dokter ternyata dia kena penyakit raja-raja ya, raja singa. Iya, ngerti. Terus ada juga penyakit yang lain. Kaget sih dokter, kok bisa perempuan yang secara penampilan bagus, kenapa bisa seperti itu?
Nah ini ternyata dia masuk ke yaitu tadi mut'ah. Mut'ah itu artinya tamattu, bersenang-senang, ya. Jadi suka dia. Orang ada yang mengatakan barang siapa yang mut'ah dia akan mendapatkan pahala, dia mut'ah sekali seperti ini, mut'ah sekali seperti ini. Ini coba bayangkan apa bedanya dengan zina? Apa bedanya itu? Bahkan lebih buruk dari zina ini. Tak terbayangkan Pak Ustadz. Waduh, ngeri saya. Dulu saya itu ya ada beda Stad, beda Stad. Beda. Kalau zina itu gini Stad. Kalau zina itu mereka ada kesadaran kalau itu maksiat gitu Stad. Nah, jadi tahu kalau itu maksiat. Kalau makanya mut'ah lebih itu parah. Lebih parah. lebih parah, betul lebih parah Stad. Lebih parah. Kalau orang misalnya ini dia pikir dapat dosa, ini dia lakukan dia pikir dapat pahala, coba. Makanya itu yang orang-orang Syiah itu kalau datang ke sana yang di mana di Bogor ya, Puncak ya, situ ya. Yang nikah kontrak itu kan praktek-prakteknya itu. Mereka itu sebenarnya dipenuhi syahwat itu, sange mereka itu sebenarnya itu. Sebenarnya mereka sange tapi mencari dalil agama gitu. Pak Ustadz Alwan agak apa ya mengucapkan kata sange itu Enggak, biasanya ngikutin perkataan Kiai Murtad mengatakan Abu Hurairah sange. Nauzubillahi min dzalik. Kiai Murtad yang Syiah itu mengatakan Abu Hurairah sange. Apa salahnya saya katakan mereka yang sange? Enggak, maksudnya gini Pak Ustadz, kalau kata itu keluar dari bibir Pak Ustadz Alwan itu kayaknya gimana gitu, sayang sekali itu. Mungkin emosi juga ya berarti ya. libido mungkin. Agak tabu gitu, terasa asing gitu kalau kata-kata itu keluar dari Pak Ustadz Alwan gitu maksudnya. Oh, di banned TikTok maksudnya. Iya, khair insyaallah. Karena menurut saya itu bahasa yang kasar yang ditimpakan kepada Abu Hurairah, saya balikkan ke mereka gitu. Kalau mereka senang yang dipakai dengan istilah itu, mereka punya kelakuan yang sebenarnya tidak tertib ya. Makanya lihat wajah-wajah yang Syiah TikTok, siapa Syiah TikTok di sini? BAB ya. Lihat saja mukanya itu. Begitulah model Syiah itu ya, kayak gitu. PPJ kan? Kayak gitu model-model Syiah. Makanya telur-telur busuk ini perlakukanlah dia seperti telur busuk. Jangan disimpan di kulkas gitu. Campakkan dia, buang di tempat sampah. Gitu. Itu hal yang baik yang mesti dilakukan karena gabung dengan mereka tuh berbahaya. Sebentar kamu diajak mut'ah gimana? Iya kan? Jadi bahaya, wallahi berbahaya mereka ini. Mereka itu dalilnya itu mereka benci sebenarnya dengan ahlu sunnah. Mereka berdalih dengan inilah itulah, ya itu nggak usah didengar. Kita memang sebagai orang yang berusaha menegakkan agama ini, la yakhafuna lawmata la'im. Kita tidak peduli, tidak khauf, tidak takut dengan celaan para pencela itu. Mulut-mulut mereka biarlah jadi mulut mereka. Sikap-sikap mereka biarlah jadi sikap mereka. Tapi yang pasti adalah mereka punya keyakinan yang berbahaya bagi kita. Jadi kita anggap itu sebagai disease, penyakit. Nah, hindari itu, hati-hati. Duduk bermajelis atau apa. Takutnya syubhat itu kan menyambar-nyambar hati lemah. Ya, misalnya sudah akrab dengan Syiah ini, tiba-tiba diajak, lalu tiba-tiba begitu diajak mut'ah karena mereka meyakini itu halal gitu. Dan ada fatwa yang saya nggak tahu, nanti bisa di cross check itu, mut'ah itu bisa dengan siapa saja. Ini ada pembahasan khusus nantilah ya, terlalu vulgar kalau saya tampilkan di sini. Gitu. Oh, baru mau nanya itu Ustaz, itu jam-jaman bulanan apa bisa setengah-setengah jam? Setengah jam bisa. Bisa itu. Benar, seriusan asli. Iya, setengah jam Asli bisa. teks. Iya betul.
setengah jam. Dan itu Dan itu perempuan, dalil itu. perempuan yang sudah dimuta bisa digilir lagi tuh ke siapa? Jadi gitu. kayak main slot itu Pak Ustadz. Oh iya. Nauzubillah. Nah, Sadawan gini Sadawan. Jadi linkage ya antara hubungan ya antara narasi besar dengan aktivitas praktis gitu yang Mas. Kan gini, narasi besarnya adalah bahwa Syiah itu mazhab kok, gitu kan. Ya secara umum lah general. Ya di dalamnya ada Zaidiyah dan lain-lain lah. Tapi secara general, Syiah itu mazhab kok. Mazhab dia bagian dari Islam, dia mazhab Islam. Bayangkan begini, ada orang dia itu mau zina gitu, pengen zina gitu. Dia terus apalagi tadi yang bahasa tadi Sadawan. Lalu oh ini di salah satu mazhab Islam ada nih Allah nih gitu, diperbolehkan nih untuk kontrak gitu sejam gitu. Nah bayangkan dia karena ada narasi besar yang ada di kepala dia bahwa itu adalah salah satu mazhab itu berarti pendapat yang jalan yang acceptable lah bisa acceptable orang Islam untuk masuk gitu kan. Nah bayangkan adalah oh ini salah satu mazhab ini Islam gitu dalam Islam gitu. Nah lalu dia ambil tuh supaya nggak zina saya ngikutin mazhab ini aja deh gitu. Di mazhab ini dia boleh itu sejam gitu kan dengan ada ininya ada rukun dan lain-lainnya itu teknis bisa. Artinya di situ ada orang sejam habis itu beres udah urusan. Nah dia di kepala dia itu sudah bukan zina lagi. Oh dia mengikuti salah satu mazhab. Nah makanya ini bahayanya kita jangan menurut saya kita jangan dengan mudah gitu mengikuti narasi besar gitu. Oh ini salah satu mazhab saja, nggak begitu. Dampaknya gede. Kalau hanya disebutkan salah satu mazhab saja gitu ya. Nah orang-orang yang nggak paham gitu, dia akan menganggap seperti itu. Oh ada mazhab dalam Islam yang allow terhadap hal-hal yang itu baru mut'ah, terus belum lain-lain gitu kan. Itu jadi hati-hati juga itu makanya narasi Syiah itu oh ini mazhab gitu, oh ini mazhab gitu begitu supaya itu semacam narasi yang supaya orang tahu oh ini bagian daripada Islam gitu. Begitu padahal di dalamnya kan denominnya banyak gitu. Nah gitu Ustadz ya. Tapi kalau saya lihat begini Pak Ustadz, Syiah ini memang sangat lebih berbahaya dari kafir ya. Karena begini, mereka itu sudah menghalalkan segala cara. Kalau kita lihat ya, orang banyak menjelaskan itu Syiah itu ada yang begini, yang ada begini. Oke lah begitu. Kalau memang ada yang bisa dipandang tidak sesat gitu ya, atau tidak dikatakan kafir, seharusnya orang yang berpikir seperti itu yang membersihkan Syiah, membersihkan seperti oknum-oknum. Kalau dianggap oknum ya kayak orang-orang yang beredar di TikTok ini, menyerang setiap hari itu, menyerang ahlu sunnah ya kan. Seharusnya mereka yang menangani ini. Tetapi kalau kita lihat sepertinya semakin merajalela. Berarti mereka juga ada sedikit pembiaran terhadap orang-orang yang selalu menyerang. Jadi kalau saya katakan semuanya sesat, walaupun saya nggak tahu dalilnya, tapi saya katakan semua sesat. Kalau memang ada yang lurus, pasti menangani orang-orang yang sama-sama sesat tetapi tidak tahu aturan ini. Contoh nih Pak Ustadz, sejelek-jeleknya kafir tidak pernah menyerang saya saat saya membaca Al-Quran pada saat saya tadarus Pak Ustadz. Tidak ada orang kafir bahkan mau naik, mau dengarkan. Saya ingin tahu, saya ingin mendengarkan mau seperti apa, tetap mendengarkan, menyimak walaupun tanpa memotong pembicaraan. Tapi orang Syiah menyerah secara brutal, padahal konteksnya bukan orang berdebat. Mengatakan saya cabul nih, gara-gara itu kamu cabul, kamu sudah punya, kamu ini orang cabul. Orang 5 saya naikkan satu-satu Pak Ustadz beberapa hari yang lalu. Saya ingin tahu bukti seperti apa otak mereka. Apa yang mereka katakan? Kita ini tukang cabul. Nah jadi disuruh minta bukti nggak ada. Setelah itu yang satunya lagi, orang mengartikan orang keluar dari agama Islam itu bukan kafir, itu pindah syariat. Berlima ini datang itu tak gilir itu ternyata memang mulutnya mulut dajjal semua gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau saya menilai seperti ini, saya bisa ngambil kesimpulan kafir saja tidak seperti ini gitu. Bahkan di bawah pun nggak pernah mengucapkan hal yang aneh tentang apa yang kita lakukan. Tapi orang-orang ini memang sengaja
menyerang lebih brutal daripada kafir itu sendiri. Jadi saya katakan kalau memang Syiah itu ada yang lebih relatif baik, ingatkan oknum seperti itu. Kalau tidak, saya katakan kalau saya itu kafir semua, sesat semua, seperti itu. Karena saya punya buktinya. Nah, saya punya buktinya, saya simpan buktinya. Orang-orang itu telah mendeskripsikan, intinya orang yang tidak seharusnya diserang. Begitu Pak Ustadz. Intinya begini, dari mut'ah saja lah dulu. Makanya dulu waktu saya ada teman saya itu Syiah ya, saya bilang, dia ngajak saya, ayo kita diskusi Sunni Syiah. Saya bilang begini, nggak usah ajak saya diskusi Sunni Syiah. Mau tidak adikmu dinikahi mut'ah sama siapa gitu yang di kelas ini, mau enggak? Enggak mau dia, ya sudah. La dina liman la aqla lahu, kan? Kamu mau beragama nggak pakai akal gitu. Karena coba bayangkan itu dalil boleh mut'ah itu dikatakan menjaga iffah, menjaga kesucian diri yang benar saja. Menjaga kesucian yang benar saja. Dinikahi pakai masanya sekian. Lalu sudah ditinggal boleh cari lagi lain, pakai masa lagi waktu. Ya itu kan bayar berarti kamu pakai dia hanya sekian jam saja bisa. Makanya itu apa ya, lihat wajah-wajah yang orang-orang Syiah itu mukanya kayak gimana itu kan, Dianggap piala bergilir berarti Pak Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ustadz, ada tarifnya nggak Ustadz? Ya mahar itu. Makanya kalau yang membenci jalan dakwah kita ini sekelas orang Syiah kayak Kiai Murtad ya, mudah anggap tai lewat aja. Anggap tai lewat, itu nggak penting ya apa mereka. Lah mereka saja sudah hancur ya, hidupnya hancur gitu kan. Hidupnya hancur dengan Tapi penting loh Pak Ustadz, ini diedukasikan, sering-sering diedukasikan supaya saudara-saudara kita yang awam itu bisa membedakan, karena masih banyak yang terjebak Pak Ustadz. Nah, bahkan ada satu pengakuan seorang perempuan itu sengaja naik untuk menjelaskan, saya temennya PPJ, saya temennya Ahmad RK, saya temennya Res Area, saya temennya Razi, saya temennya Muhammad siapa itu ya? Muhammad yang pakai jas itu. Saya temannya itu semua. Jadi tolong jangan saling serang loh. Lah wong dia nyerang saya kok ingin meluruskan. Nah, ini kayaknya ini jangan-jangan ini korbannya nih Pak Ustadz ini. Nah, bahkan itu buka camp, ya kan? Buka camp Pak Ustadz, secara tidak sengaja buka camp. Terus gini yang di bawah itu, yang berlima ini, waduh kenapa kamu buka camp? Waduh kamu ini macam mana? Waduh gawat ini, kata si PPJ. Jadi apa ya Pak Ustadz ya? Aduh Masya Allah, ini nih orang-orang ini perlu diedukasikan Pak Ustadz, supaya saudara-saudara kita yang awam bisa memilah Pak Ustadz. Jadi pernah dulu saya BAB itu dulu hampir dialog dulu itu bahas masalah nikah mut'ah itu, dia kan bela tuh. Ada di dalam Al-Quran. Saya katakan iya, kalian kan menafsirkan ayat istamta'tum, apa itu lanjutannya ya, istamta'tum bihi min hunna, itu kalau tidak salah itu istamta'tum bihi min hunna. Istamta'tum itu diartikan nikah mut'ah. Coba, itu istamta'tum, kamu bersenang-senang, berarti nikah mut'ah itu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu yang itu karena ngebet mereka tuh kepingin iya Tawan. Iya. Barusan saya berpikir ya, kalaulah Syiah itu punya beberapa syariat kayak misalnya ini ya, nikah mut'ah, kemudian menghina sahabat-sahabat itu ya. Bisa kita bayangkan nanti bagaimana orang yang berkumpul ke dalam Syiah itu tipenya model apa di ujung akhirnya itu. Ya. Orang-orang yang senang ya tadi itu, senang mut'ah, senang mengutuk. Bagaimana ada ritual mengutuk. Iya. Mengutuk, menghujat, ya. Ya nanti modelnya kayak Murtad itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dia jangan biasakan membayangkan toh Bang Dia. Bang saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini temanya apa nih, host? Tentang Ini imigran Iran. bahas imigran Iran ini. Paham imigran Iran. Ya lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berbagi pengalaman aja lah itu ya. Dulu saya sih pernah di Bandung itu waktu kuliah itu pernah ibaratnya bergaul lah itulah di lingkungan. Tahan dulu. Ya. Kalau di Bandung ada yayasan namanya Yayasan Mutahari, betul tidak itu? Iya ada. Tapi saya itu yang waktu itu dimaksud di Yayasan Al Jawad Oh, Al Jawad. Oke, yang lanjut. di Geger Kalong Girang. Ya, Agung ya. Iya. Iya, yang dekat Agim itu. Maksud saya begini sih, kalau saya menilai gitu ya, kan saya juga pernah hidup di di Yayasan Al Jawad itu kurang lebih antara 5 tahun 6 tahun lah ya. Walaupun saya pribadi berpahamkan dari kecil itu bukan dari keluarga Syiah itu ya, keluarga Ahlus Sunnah. Tapi kita tetap harus, yang saya mengalami di dalam gitu ya, aktivitas di yayasan tersebut. Mungkin kalau ada orang Bandung di sini bisa tahu lah, di Yayasan Al Jawad namanya, daerah Geger Kalong Girang. Jadi kita tetap harus menilai itu, tetap tidak bisa mengkafirkan gitu ya, karena kita kan tidak tahu dalamnya juga gitu, kepastiannya seperti apa gitu ya. Karena kalau saya menilai sih kalau enggak seburuk itu juga gitu ya. Terus ada baiknya juga, ada memang beda sih itu ritualnya beda gitu ya, kayak sholatnya. Terus mengenai tadi mut'ah gitu ya, jadi memang di sana itu tapi tidak dipraktekkan. Kalau meskipun di kalangan Syiah itu ada mut'ah misalnya dipercaya, tapi tidak semua, rata-rata sih jarang yang mempraktekkan, apalagi di Indonesia itu. Katanya di Iran sendiri meskipun itu boleh, tapi hampir dipastikan jarang dipraktekkan gitu ya, mengenai nikah mut'ah itu. Jadi kalau saya lihat itu, kalau saya menilai dari luar gitu ya, cuman ada berbeda pandangan dalam memahami sahabat gitu. Misalkan tadi ya mengenai sahabat jadi kalau di Syiah itu, dia itu lebih mementingkan keluarga Nabi dan keturunannya gitu. Jadi ada imamah, namanya imam-imam. Jadi imam 12 imam, kebetulan saya kan tahunya di situ itu Syiah imamnya Isna Asyariyah ya. Syiah yang 12 imam yang berpatokannya itu ke Iran gitu ya. Jadi di sana, jadi pandangan terhadap sahabat itu berbeda-beda. Jadi kalau di Ahlus Sunnah kan bahwa semua sahabat itu kan baik ya dipandangnya. Jadi kalau di kalangan Syiah itu tidak semua sahabat baik itu. Misalkan dari kalangan Bani Umayyah, jadi ada yang namanya Muawiyah, terus anaknya Yazid. Jadi dipandang mereka itu memerangi keluarga Nabi. Misalkan Bentar Bang Firman, Bang Firman. Ya. Biar enggak terlalu melebar, ini kan kita lagi ngebahas mut'ah ini ya. Oh ya. Oh, mengenai mut'ah. Jadi kalau mut'ah itu gini. Bang Firman kan pernah tasyayyu ya. Iya betul. Bisa saya katakan ngikut ke dalam Syiah lah. Tasyayyu. Saya tanya misalnya gini. Wanita mut'ah itu diberikan mahar sesuai apa?
Kalau selama saya bergaul di sana itu ya, jadi kalau kata mereka itu nikah itu ada dua jenis, ada nikah daim, ada nikah mut'ah itu ya. Yang mut'ah. Secara hukum, ya mut'ah. Secara hukum kita bicaranya ya, itu boleh. Akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak mempraktekkan itu ya. Wah, Kalau tunggu saya dulu, lihat tunggu itu dulu, hampir tunggu dulu, 100%. tunggu dulu. Kita bicara jangan dulu. Boleh tidak mempraktekkan itu tunggu dulu, sebentar. Hukum Ya. mut'ah itu dapat mahar itu sesuai dengan Ya, apa? Sesuai secara dengan apa? hukum. Pertanyaan saya. Sesuai dengan apa? Sesuai gimana Pak? Gimana? Saya Ustaz? kasih mahar ini sama perempuan yang mau saya mut'ahi. Itu perhitungannya bagaimana? Perhitungannya. Konon katanya begini, dia itu jadi ada obrolan gitu, jadi sesuai kesepakatan katanya. Kalau nikah mut'ah itu, jadi kalau misalkan kesepakatannya itu Kalau saya mutahi dia 3 hari bisa sama sebulan nggak? misalkan. Kalau saya mutahi dia 3 hari beda enggak dengan saya mutahi dia setengah jam? Beda enggak maharnya? Iya, Beda ya, beda. Semakin lama maharnya semakin banyak. bukan. Saya, sepengetahuan saya sih mengenai mahar itu apa ya? Tergantung kesepakatan ya. Iya, makanya saya Tergantung bilang kesepakatan antara kalau si maharnya kalau 3 hari sama enggak dengan setengah jam, beda kan? Kalau setengah jam otomatis lebih murah, kalau 3 hari lebih mahal, betul tidak? Betul kan? Nah, kira-kira gini. Enggak begitu. Enggak begitu sepengetahuan saya, dia itu tergantung kesepakatan antara si wanita dengan si laki-laki. Ya, Tetapi selama saya hidup di sana itu, ya sebentar kita tidak bicara hidup saya Bapak kan dulu. Sebentar kita tidak bicara personal Pak. Kita bicara dulu keyakinan dulu ya. Bukan masalah Bapak mengalami atau itu lain cerita itu. Bentar. Kira-kira kalau misalnya harinya ditentukan 1 bulan, tapi tidak sampai 1 bulan, maharnya bisa saya tahan nggak? enggak sih saya Ditahan, sih kurang Bapak. tahu mengenai masalah yang itu. Jadi kemudian Mengenai gini, gadis ya nikah daim itu dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu gadisnya dihitung disewa nggak? Jadi sepengetahuan saya begini, jadi konsepnya itu, jadi nikah mut'ah itu anggaplah misalkan sebulan. Kalau seandainya cocok, dia itu akan berlanjut ke sampai nikah daim gitu. Ya, itu dilanjut Jadi namanya, hitungannya, disambung. iya, ketika seandainya meskipun kita niatnya nikah daim akan tetapi tidak cocok, itu kan akan terjadi perceraian juga. Iya, tapi itu Konsepnya bukan jadi nikah. seperti itu, gitu. Gini. Saya mau jawaban itu bukan kita mujamalah gitu loh, mempercantik-cantik. Barang busuk dicantik-cantik juga susah, Pak. Oke. Bukan maksud saya kalau saya tidak Maksudnya mempraktekkan mengenai nikah. iya, dan ini mut'ah bukan gitu soal ya. Bapak gitu. Pertama gini. Iya, Di dalam Al-Kahfi dikatakan wanita yang dimut'ahi itu adalah wanita sewaan gitu. Wanita sewaan. Nah, sebenarnya kalau kita terjemahkan wanita sewaan, berarti itu barang dagangan kan? Gimana nih rungkat ini? Satu-satu dulu. Gimana juga? Soalnya Komal ini mantul suaranya nih. Enggak, Lebih enggak, aman. Aman di sini aman. Berarti suara tempat kalau sampean saja mungkin itu. Ya. Iya. Jadi Gimana, Pak? Jadi gini. Sekarang kita masuk ya. Nikah mut'ah itu wanita dianggap wanita sewa ya. Tidak ada talak dalam mut'ah. Itu menunjukkan dia bukan nikah sebenarnya. Disewa tuh. Ada talak tidak dalam mut'ah? Nikah mut'ah? Gak ada ya. Dalam nikah mut'ah tuh gak ada talak. Itu satu itu. Poin yang harus kawan-kawan catat. Di dalam nikah mut'ah gak ada talak. Gak ada perceraian. Gak ada. Oke? Masa iddahnya ada.
tapi talak nggak ada. Lalu misalkan kalau nggak sampai masanya, laki-laki itu bebas untuk mengambil maharnya karena nggak sesuai sewanya gitu loh. Nah, bayangkan itu wanita, dan itu tidak terbatas nikah mut'ah itu. Tanpa batas itu, mau begini bahkan dijanjikan pahala. Nah, sekarang kata Pak Firman ini yang tasyayyu, beliau mengatakan saya nggak lihat praktek itu, pernah tasyayyu. Saya nggak lihat praktek itu. Itu kan dipandang Kalau saya mata sih- Bapak gitu. Kalau ada orang melakukan Bentar ya. mut'ah, Kalau nggak mungkin saya, dia ngomong ke Bapak kan? Nggak mungkin lapor Bentar, dia. Kalau saya sih nggak mau menghakimi juga ya. Kebetulan waktu itu saya kan ketika kuliah ya, waktu mahasiswa, karena saya suka kajian waktu di HMI. Jadi fokusnya sih di kajiannya gitu. Jadi masalah mengenai fikihnya yang gitu-gitu sih. Iya. Kebetulan saya tidak mempraktekkan, apalagi ke masalah nikah mut'ahnya gitu. Pak. Jadi kan mungkin itu masalah fikih ya kembalinya gitu. Gini Pak Firman kan ini orang luar. Soalnya Cuman ngikut-ngikut Iya. aja. Tapi ketika Pak Firman tahu mereka membolehkan, apakah Pak Firman bisa menjamin tidak ada yang mempraktekkan? Kalau setahu saya Tidak ada. setahu saya tidak ada gitu. Nah, Setahu itu saya ya. Itulah Itu kan yang selama 5 tahun. Izin Ustaz. makanya saya Ya. punya buku Jadi Pak begini, Firman, kumpulan bentar ya, Pak, ya. korban mut'ah. Ada buku Bentar, saya maksud kumpulan saya- korban-korban mut'ah. Itu bukunya mau dibuang kemana itu baiknya? Jadi maksud saya ini kan berbicara pengalaman ya, berbicara Ya. pengalaman pribadi. Pak Pengalaman Firman- pribadi dalam Pak artian Firman ketika mau- kita Mau nggak saya kasih tahu tempatnya sama harganya, tarifnya, mau nggak? Sekalian saya anterin kalau mau. ya gimana? Mau nggak tahu Enggak, tempatnya, kadang-kadang- tarifnya? Boleh. saya anterin mau dia biar Bentar. tahu. Gini Pak ya. Misalkan kayak yang di Bogor. Nggak, saya nggak di Bogor teori itu nih, saya nggak bukan- teori Pak bukan- Firman. bukan. Kalau Pak Firman mau tahu, saya anterin, sekaligus saya tawarin tempatnya. Tuh Enggak, ada. maksud saya Serius. jangan sampai menjadi fitnah gitu ya. Oh enggak, ini makanya Fitnah saya dalam anterin artian kalau begini. mau. Tuh, Ini di bawah udah nggak tuh. fitnah lagi nih. Bukan begini. Fitnah itu. Bukan dalam artian begini, kalau kita menunjukkan misalkan ke yang di Bogor, kalau di Bogor itu setahu saya itu bukan praktek nikah mut'ah. Itu malahan bukan orang-orang Syiah yang rata-rata di Bogor itu. Jadi Itu kalau gini lah setahu Pak saya. Firman, Iya. kalau Anda mau menjelaskan, Ya, kalau kalau sekiranya bisa. belum tahu benar dasarnya yang sebenarnya, enak nggak usah, karena ini Iya. di publik dan memang fenomenanya ini ya kan, fenomena di TikTok ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah gitu loh. Jadi jangan Anda nanti pengalaman pribadi yang Anda ceritakan tujuannya baik, Iya. tetapi dilihat netizen itu Anda melakukan pembelaan gitu loh maksudnya. Jangan berkesan melakukan Bukan. pembelaan kalau Begini. memang gini maksudnya gini. Kalau Ya, memang itu silakan. pengalaman pribadi Anda, jangan berkesan Ya. terus Anda itu melakukan pembelaan kalau tidak tahu sebatas ini sudah. Yang tahu saja karena Ustadz Alwan iya, ini makanya saya tadi melakukan begini, kajian secara Ya. keilmuan dan secara fakta gitu loh Pak Ustadz. Ya. Pak Firman. Maksud gitu. saya begini, dalam artian begini, kalau saya kan tidak mau masuk ke masalah tadi itu apa nikah mut'ahnya ya, karena kebetulan saya waktu itu juga tidak tahu pasti siapa yang mut'ah, siapa yang itu, siapa yang ini gitu ya. Oke, kalau Karena begitu saya ditahan tahu lah, Pak. waktu itu kan dia punya suami istri gitu. Baik. Cuman Kalau saya begitu- tahu itu di masalah kajian-kajiannya Ya. gitu. Oke, kalau gitu Pak Firman Iya. ditahan aja dulu ya. Saya lanjutin dulu dikit ini bernarasi gitu. Jadi Ya, siap. beliau Pak Firman ini kan tidak tahu menahu gitu. Terlalu berprasangka baik, tapi kenyataannya ada. Kalau Bapak makanya saya katakan saya ada bukunya gitu. Bahkan ada kasusnya yang diangkat gitu. Seorang wanita bercadar oleh dokter, dilihat baik-baik orangnya. Ternyata itu dia melakukan praktek itu karena nggak masuk di akal kita. Hukumnya boleh terus tidak ada yang melakukan. Loh, aduh ya Allah, tadi Bang Dia mengatakan mau ndak saya antar ke tempatnya di mana? Ada tarifnya itu yang siap dinikahi mut'ah gitu. Dan gini, ulama-ulama, ada buku saya baca itu, ulama-ulama Syiah di Iran itu, giliran anak-anak mereka itu ada yang protes tuh orang-orang Syiah.
Kenapa kalau kami mau mut'ah dengan anak-anak para imam-imam itu mereka kan tidak perbolehkan? Gitu. Jadi lisannya tidak sesuai dengan perbuatannya, kayak orang Farisi itu. Karena mereka tahu itu nggak benar, bahaya. Mana ada orang mau nikahkan, hukumnya boleh tapi nggak mau dipraktekkan. Iya kan, seperti itu. Jadi kalau saya menyampaikan ini, ambil hikmah dan ibroh dari kumpulan mereka-mereka yang memang sudah terdeteksi, kayak murtad Syiah, BAB Syiah, yang kumpulan telur busuk dan kotoran itu kalau tidak Syiah munafik. Ya sudah, itu saja memperjelas situasi kondisi mereka. Hikmahnya anak-anak kita jaga, jangan sampai itu tadi jalurnya tadi itu organisasi yang HM itu ada DIPO, ada MPO, kalian pelajari sedikit lagi kira-kira mana yang sedikit-sedikit bisa terpengaruh mereka dengan Syiah. Hati-hati itu gabung dengan organisasi yang kerap kali takutnya ada terpapar pemahaman itu. Apalagi yang wanita, kasihan jangan sampai tiba-tiba mereka kehilangan kehormatannya, dipikir anak-anak kita ini baik, anak-anak kita ini tidak, karena apa? Kita tidak tahu ya, serigala-serigala itu tiba-tiba datang bikin syubhat, oh nikah ini boleh ya kan, pakai pemahaman Syiah, terus dia ajak tuh, ini kamu dapat pahala loh, kamu menjaga iffah saya akhirnya tidak berzina, kamu tolong saya, makanya ayo kita mut'ah gitu, daripada saya berzina, lebih bagus kamu menjadi pembantu saya. Itu pikiran-pikiran yang dimasukkan, dicecoki ke anak-anak ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan ada prasangka-prasangka, oh mereka tidak lakukan itu yang di mata saya gini, mereka itu sebenarnya gini, sebenarnya gitu. Allahu Akbar. Ya. Makanya ketika saya tanyakan saja tadi, ada ini, tidak ada itu, kakak, oh saya nggak tahu soal itu, ya sudah. Jaga saja anak-anak kita, jangan sampai terjerembab ke dalam bahaya pemikiran yang seperti itu. Itu saja. Ya, Pak Firman sendiri juga harus paham, ya kan. Banyaknya orang-orang Syiah yang berkeliaran di TikTok ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak katakan gitu. Itu dari segi ucapan ya, belum dari segi fakta yang ada gitu. Jadi Pak Firman oke, pengalaman Pak Firman gitu kan, sepengetahuan Pak Firman. Tetapi ada satu narasi yang memang berkesan ada satu pembelaan gitu, seperti Anda itu menghalangi kami untuk menjelaskan Syiah itu apa gitu. Jadi diksi ini harus kita pilih Pak Firman. Diksi di dalam publik ini untuk menjelaskan sesuatu harus kita pilih gitu. Jangan sampai kalau memang ini ya Anda bukan gitu, jangan sampai Anda terus dianggap gitu kalau memang bukan gitu. Kalau nggak bisa memilih, karena ini rawan sekali gitu, rawan sekali. Bagaimana mereka itu di dalam satu ajaran mengatakan seperti ini tertulis, kok kita katakan nggak seperti itu. Nah, ini tentang ajaran, tentang prakteknya oke lah oknum, tapi bagaimana dasar akidahnya, pedoman dasarnya, ya kan, kaidah dasarnya, itu yang kita lihat. Dari kaidah dasar ini tertulis, kalau Anda tidak, oh itu di lapangan tidak dilakukan, tapi kaidah dasar gitu. Tapi seperti yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah dasarnya jelas, kalau ada yang melakukan itu oknum gitu kan. Tetapi ajarannya gimana gitu? Ajarannya enggak. Nah, apabila tertulis di dalam ajarannya Syiah seperti ini, kalau yang tidak melakukan, berarti orang itu orang yang berpikir, contoh gitu ya. Tapi kaidah dasarnya ada gitu. Nah, ini yang ditakutkan menjalar ke anak-anak kita, anak-anak bangsa yang menjadi virus berbahaya. Virus berbahaya. Karena apa? Jangankan orang yang berbuat salah, orang baca Al-Quran aja dicabul-cabulin. Coba bayangkan itu, orang baca Al-Quran dicabul-cabulin Pak Firman. Apakah Itu ini yang oknum dikatakan? mungkin, Pak. Nah, kalau dikatakan umum begini Pak, Karena saya begini, mengalami Pak, sendiri. Sebentar. setuju, Kalau saya- oknum iya. sekarang gini, nah, ya kan? Kalau memang tidak diajarkan mereka itu taqiyah ya Pak ya,
menyimpulkan sesuatu yang nggak seharusnya. Contoh murtad dibilang seharusnya murtad dibilang beda syariat. Itu kan sudah berbeda tuh pandangan, Pak. Nah, jadi kalau kita itu harus melihat secara objektif saja. Bang Erwin, seperti saya itu. potong, saya mau turun, mau Maksud ada saya- pekerjaan. Lanjut dulu ya kawan-kawan semua. Ya. Lawat Maksud maaf ya, saya, Pak saya Firman. sih Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. siap. Maksud saya sih saya tidak membela dalam artian membela si A itu ya. Dalam artian kita dalam menilai suatu aliran itu memang tetap harus proporsional. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan, kan kalau seandainya pandangan kafir itu kan ada kembali hanya di Allah gitu ya yang menghakimi itu. Andai saja penilaian kafir kita terhadap orang ternyata dia di hadapan Allah tidak terbukti kafir, itu kan kembali ke kita itu. Paham Benar nggak maksud Pak, saya? pandangan kafir itu Ya, oleh artinya gini, bentar Pak, sebentar Pak ya. So, narasi Bapak gini, sebentar narasi Bapak Nah, itu gini. juga mengakui Pandangan bahwa- kafir itu memang Allah yang mengatakan, tetapi kita bisa mengatakan itu melalui Al-Qur'an, Pak. Bukan berarti itu dari kita, bukan. Iya. Tetapi kita bisa mengatakan dari penjelasan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menjelaskan orang kafir itu seperti apa. Bila kita katakan itu orang kafir sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, itu bukan berarti itu perkataan kita, Pak. Itulah Allah memberikan pengetahuan kepada kita supaya kita bisa memilah itu orang kafir, orang munafik melalui Al-Quran. Jadi jangan terus orang yang bisa menghakimi aja adalah Allah. Oke, Bang, benar. Tetapi pada saat Allah memberikan begini, pengajaran Al-Quran kepada kita, nah disitulah kita berikan akal supaya kita bisa memilah, oh ini yang munafik, oh ini, nah kan gitu Pak maksudnya, gitu loh. Iya, saya sepakat dengan hal itu. Dalam artian kita itu kan ya tetap harus hati-hati gitu Pak dalam hal menilai seseorang atau suatu kaum gitu. Misalkan katakanlah gini, dalam konteks sejarah kita melihat bahwa sejarah peradaban Islam itu kan mengalami sangat pahit lah. Setelah Rasulullah meninggal kan terjadi pertumpahan darah ya. Antara para sahabat itu kan saling perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada yang namanya perang Jamal, terus antara Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah. Ada perang Siffin, itu perang antar umat Islam yang kalau kita pahami mereka para sahabat Nabi itu, kalau kita lihat dari nilai kebenarannya itu lebih dekat ke Nabi gitu. Nggak usah sekarang gini, simpel aja Pak. Apa yang Sekarang Bapak Anda begini, lakukan maksud saya. ingin Bapak akan sampaikan terhadap Syiah, ya kan? Terhadap Syiah yang oke, Bapak katakan itu positifnya di mana? Gitu aja. Nggak usah kemana-mana. Kalau saya menilainya begini, selama mereka bertuhankan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, mereka Islam. Walaupun mereka berbeda paham mazhab karena mereka itu mazhabnya kan Ja'fari. Iya. Pahamnya seperti itu gitu. Mereka itu kan sama Tuhannya. Assalamualaikum. Allah, nabinya itu Muhammad gitu. Bapak kalau belum tahu tentang sedalam-dalamnya nggak usah berpanjang-panjang dulu. Kalau Anda katakan seperti itu, nanti ada Syiah yang mengatakan Tuhannya beda, bagaimana Pak? Ini Bang Erwin, ini lagi promosi Sama Syiah baru. Tuhannya Pak. Oke, nanti ya Pak ya, kita buktikan ada yang mengucapkan doanya beda. Jadi gini, nggak usah panjang-panjang. Apa yang positifnya Ini seperti promosi itu? Jadi jujur ya, kalau masalah dalil saya nggak dulu Pak ya. Kalau saya dalil Bentar, sebentar ya. mungkin kalah dengan Bapak. Tapi kalau Anda katakan seperti itu, saya ingin membuktikan begini. Sebentar Pak Firman. Orang itu mengatakan mendefinisikan murtad aja pindah syariah Pak. Itu ajaran bagaimana itu menurut Bapak? Mendefinisikan orang keluar dari Islam masuk Kristen itu aja pindah syariah, bukan murtad. Coba saya tanya Anda, menurut Anda gimana? Gimana Pak? Kan tadi saya suruh diam dulu tuh. Menurut Kalau saya di sini, Anda, maksud orang saya- ini mendefinisikan dari Islam masuk Kristen itu dengan kata pindah syariah. Menurut Anda gimana? Ya itu udah murtad Pak. Kalau menurut saya murtad. Sudah. Bang Erwin dengar suara saya nggak? Siap lanjut. Iya, Siap lanjut. Maksud saya begini,
kalau misalkan Ini karena kan Firman ini lagi bentar. promosi. Bukan, saya lagi menjelaskan pengalaman saya kan tadi dari Anda awal kan seperti tahu itu, di bukan hukumnya promosi. mutah itu boleh atau ada, tapi Anda nggak lakukan. Anda kayak orang Kristen gitu memahaminya. Loh, Jangan bertakwa maksud seperti saya itu. ini lagi diskusi atau maksud saya jangan menyerang pribadi Ya, ya, Pak. Kalau bukan lagi kami diskusi. kami itu lagi melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita yang Islam. Iya, Di saya mana? juga halus sunnah, Bagaimana halus bahaya sunnah si A saya itu? juga. Tapi Anda datang-datang, Anda seakan-akan pahlawannya si A. Sama kami tidak Saya lagi menjelaskan. akan dikasih kendor. Lihat kelakuan si A Bentar. sekarang. I- Oh, menjelaskan Kelakuan si A si A. baik gitu ya, Bang. Oh, silakan promosi. Bukan maksud saya begini. Ini ada Yang apa? saya, Maksud yang Bapak saya nggak itu setuju memberi itu kepengetahuan begini. kepada kita, jangan melihat secara ini, harus melihat secara objektif. Saya paham tuh Ya, Pak maksud Bapak, tapi kami tidak bisa objektif itu. Sudah saya bilang kayak gitu, sudah gitu. Gak usah dikasih pencerahan lagi tentang itu itu. Sudah Saya selesai kan kan? memandangnya memandang SIA itu saya kan secara global, Pak. Maksud saya itu. Anda memasukkan itu bukan hanya promosi di si A sini. tidak akan masuk kepada kami. Anda sadar. Secara Firman? global. Bapak ngajari kami supaya kami objektif melihat si A, jangan sampai syukur mengkafirkan. Harus memilah-milah kan gitu maksudnya. Saya paham itu Pak. Dari kemarin ada yang bilang kayak gitu sudah paham Pak. Cuman terus Betul, Bapak bilang Bang gini, Erwin. yang bisa mengkafirkan itu hanya Allah. Oke bener, tetapi kami bisa mengatakan seperti itu karena Allah memberikan kami Al-Quran, memberikan kami penjelasan di mana di dalamnya ada hukum, aturan, dan bisa memilah yang hak dan yang batil di situ. Iya. Bukan berarti kami Iya. kami lebih berhak daripada Allah, bukan. Tetapi dengan Al-Quran itulah kita bisa menilai. Begitu Pak. Iya. Jadi nggak usah Batasan, promosi ini harus iya. objektif itu nggak usah. Oh iya, jadi begini Pak Firman. Jadi Ada gini Pak aturan Firman. yang merusak, tapi Aku dia widohiri. istilahnya ikutin, terus berusaha untuk memahami apakah itu bukan sesat. Firman, dengerin dulu. Iya. Iya benar umat Mut'ah itu membahayakan. Terus kalian mengakui bahwa itu dibolehkan. Di satu sisi kalian tidak menjalankan, tapi kalian mengikuti dan mempromosikan. Kamu ini bagian dari sesat, artinya bahwa si A itu Bentar. baik, si A gimana. Kamu mestinya tahu diri. Ini di publik, tahu nggak? Ya kalau gitu udah jangan diskusi kalau masalahnya di situ. Ya Saya kan udah, cuma kamu tadi turun aja. Ngapain kita ini di sini lagi memetengi umat membawakan. Islam, saudara-saudara kita yang Iya, ini Asia ini itu dalam yang konteks diskusi saya. Nah tuh. gini loh Pak Firman, kalau Saya Anda ngobrol membawa itu narasi dalam silahkan konteks Anda diskusi. itu tolonglah objektif dan menilai si A itu, tolonglah objektif, jangan Iya. suka mengkafirkan itu. Anda itu berusaha berkesan, berusaha memberikan satu virus Ya kepada udah, kami supaya kami itu tidak keras terhadap si A, supaya tidak tegas terhadap si A, supaya kami objektif terhadap si A. Kami tidak bisa gitu loh. Iya. dan kamu tuh harus jujur bahwa saya Saya si A. begini saya begini tadi Jadi gini membawa- Pak Firman, sebentar Pak Firman. Mau bilang, saya si A bukan? Umat Saya Islam si itu A atau bukan? Jauh sebentar jujur Bang kamu. Muslim. Ya Biar udah. kita juga enak membantai Berarti ini kamu. Bang nggak ada Sebentar Bang Muslim. Ya Umat udah, Islam kalau- itu Bang Firman fakum bidohiri menghukumi sesuatu yang nampak. Kalau yang nampak yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah ya sesat lah. Sesat Ya nggak? terus mut'ah menurut kamu sih sesat nggak? Tuh, Bang Firman coba sesat nggak? Menurut kamu sesat nggak? Bang Firman sesat nggak? Jadi Mut'ah. gini, sesat tidak sesat itu kan harus dilihat dulu bentar. Kalau saya melihatnya bukan dari konteks si A, Anda itu bentar. mau memberikan virus kepada kami supaya kami objektif. Kami tidak bisa, sudah nggak bisa memandang itu karena saya sendiri mengalami diserang oleh mereka. Saya sedang tadarus dicabul-cabulin oleh mereka. Mungkin ini Pak Firman ini Mau germo oknum mau enggak itu pengalaman sudah itu pribadi loh. ya, Bang. germo Ya. mut'ah kayak ini. Ya, itu udah dibawa aja Pak. pengalaman pribadi, Bang. Udah germo mut'ah. Iya betul Kang Kiki. Oke. Assalamualaikum Mbak Erwin, Bang Kiki semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan satu orang, Bang 5 Kiki. orang saya naikkan bergantian lagi di itu jalan saya ya, ada lagi satu-satu. Saya turun dulu Bang Erwin. Iya, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak perlu kita dia kasih virus seperti itu.
Ini Bang Alif malah diam tidur ini. Bang Dia gimana Bang Dia? Ini banyak yang Jangan bilang besarin hostnya saja lah. Syiah dia, saya bukan Syiah loh. Saya bukan Syiah loh, Syiah. Kalau Bang Dia ya bukan. Jangan dibesarin lah Bang Kiki. Masa gambar saya dibesarin? Bang Alif lah yang dibesarin. Bang Dia ini Syiah maneh. Aduh, susah banget sih mau ngaku Syiah tadi Pak Firman. Kalau bukan Syiah udah selesai gitu aja. Ngapain jelas-jelasin Syiah tuh? Jadi mau dia bukan di dalam barisan kita, tapi kalau kita diajak untuk objektif melihat itu, saya tidak katakan tidak bisa. Ya sudah, jangan kasih lagi virus. Kita itu harus objektif melihat dia, harus bisa memilah. Lah itu kan kalau mereka dia dapat virus itu dianggap seperti itu, ya sudah gitu. Jangan kasih virus kepada kami gitu. Ya, Nguyen Kap, Silakan, Bang selamat pagi Nguyen Kap ke Lai euy. Sawadikap. Oke Kap. Matungkap. Halo, selamat pagi, Kuyen. Bah, hilang dia. Karena saya ini memang sedang ini ya, dalam beberapa hari ini yang intinya apalagi yang 5 orang ini anak dajjal nih memang sedang ngajak urusan sama saya. Karena saya tidak pernah menyebut orang yang namanya yang pertama ya, 2 orang nih tak umumkan. Si Res Area sama Ahmad RK itu tidak pernah saya singgung, tidak pernah saya serang dan tidak pernah saya sebut namanya. Tapi telah menyerang saya dengan hal yang kurang ajar. Saya katakan berdua ini memang ngajak urusan sama saya. Nah, kontaknya 5 orang, tapi yang 2 orang ini memang belum pernah tak sebut namanya ngajak urusan sama saya. Bang Bejo. Bang Bejo ini apa ini? Ya, Assalamualaikum Bang Bejo. Apalagi pakai screenshot itu. Apalagi pakai screenshot ada tertulis tulisan tuh. Bang Erwin, chattingan saya itu Bang. Chattingan saya di grup tele itu ditampakkan di sana kan. Bang Erwin namanya itu. Ketawa saya. Ya Allah, ini masih lawan saya aja sudah bapernya kayak gitu. Apalagi lawan Bang Zuma. Bang Erwin? Iya. Gak mau nyobain Syiah, Bang? Ada. Bisa numut Saya Bang 5 orang ya tak sebutin PPC, Ahmad RK, si Res Area, Mohammed sama si Raji, 5 orang tak siapkan kain kafan sebujur untuk badan saya untuk menghadapi orang 5 ini. Raji udah baptis katanya. Silakan. Raji udah Ya baptis. pokoknya entah mendatangi saya atau saya datangin. Saya tantang, saya punya bukti bahwasanya PPC menuduh saya cabul di atas Komal, tak suruh membuktikan videonya tidak bisa, telah memfitnah saya. Dan si Ahmad RK mengatakan saya ini udah tukang coli dan tukang ngocok. Waduh. Ada videonya. Terus si Muhammad yang saya katakan itu mengatakan si Raji ini tidak murtad tetapi pindah syariat. Jadi bukti video di Komal saya ini ada. Sengaja saya hadapi satu-satu ini. Saya naikkan satu-satu. Saya gilir orang nih. Jangan dikira saya nggak punya dalil, nggak bisa ngelawan. Oke, lebih pinter. Tapi saya punya bukti. Karena saya dituduh seperti itu, yang selama ini saya tidak pernah urusan sama mereka. Tapi dia mengajak urusan sama saya. Oke, saya ikuti. Saya ikuti urusannya. Karena konteksnya saya tidak sedang debat. Saya sedang membaca Al-Quran, tapi saya dihujat. Saya ingin tahu seperti apa mereka. Kalau ingin urusan sama saya siapkan kain kafan untuk 5 orang ini. Saya tantang. Oh, itu pas abang lagi baca Quran itu, Bang? Lagi tadarus itu. Masya Allah. Saya itu nggak masalah naik, ikut nyimak, ikut tadarus, walaupun itu siapapun. Orang Kristen pun kalau ingin nyimak naik silakan. Tapi naik, aduh, ini orang saya dituduh cabul gitu kan, buktinya nggak ada. Terus si PPJ tak minta membaca Al-Quran untuk membuktikan kalau dia Islam dia nggak bisa. Ada videonya.
Jadi jangan dikira saya ini terus diam. Dia nantang saya, akan dikubur hidup-hidup ya kan? Mau datang apa mau datangin? Oke, tak minta alamat, dia minta nomor WA. Saya tunggu dia minta tunggu di depan di Muara Bungo. Saya tunggu depan Masjid Agung. Kapan saja, siap. Saya tunggu. Dia nantang halus atau kasar, silakan tak layani. Saya bukan emosi, enggak. Saya ingin membuktikan sampai di mana 5 orang ini punya kemampuan. Tak siapkan kain kafan sebujur badan saya untuk kalian berlima. Siap saya. Abang Kalau tunggu di untuk Muara menghadapi Bungo. para nadajal ini. Bang, abang tunggu di Muara Bungo, mana ada ongkos PPJ sama Razi? Nggak punya ongkos. Selama ini bang masalahnya. Selama ini saya nggak pernah sama PPJ ini. Sering saya dijebak masuk pernah ke Komalnya Haliloya. Saya lewat ditarik, naik dikeroyok orang 7. Pernah serembungan PPJ si Razi itu. Cuman saya nggak ini bang, karena itu ranahnya debat bang. Tapi pada saat saya tadarus dikatakan seperti itu, ini pertaruhan nyawa pun saya berani. Gitu. Iya. Maksudnya apa? Ini mau dikatakan baik. Mau dikatakan baik, anak dajal, tak bilang itu anak dajal, nggak terima naik, kan gitu, selesai kan? Saya bilang berlima itu anak dajal yang menyerang saya itu. Bahkan rest area sama Ahmad saya bilang, saya selama ini nggak pernah urusan sama kamu, tapi kalau kamu sekarang nyerang saya, berarti kamu mulai saat ini ngajak urusan sama saya. Sampai kapanpun kalian lihat kamu saya kejar, saya bilang. Iya, saya nggak emosi nggak, cuman saya ingin mengatakan mereka anak dajjal. Tuh, nggak terima, silakan debat saya. Saya katakan anak dajjal, salah nggak itu bang? Kalau kayak gitu. Si Hale itu bela-bela temennya itu, bela-bela si A. Ya iyalah, dia narik saya dalam satu komal, saya dikeroyok orang 7. Beraninya ngeroyok saya orang 7. Iya, benar. Itu lagi ada di bawah si Hale itu. Iya. Tung sama Syiah ini emang ini kembar siam. Saya Tung nantang sama Syiah. berani debat gini bang, berani debat begini bang. Saya menjelaskan Al-Quran, dia menjelaskan Bible. Setelah itu pilihkan ayat, dia tak suruh memilih ayat Al-Quran, saya suruh baca. Saya memilih ayat Bible suruh baca di tengah pasar, sama-sama di tengah pasar. Itu aja. Tak suruh baca Yeskel sama Amsal di tengah pasar. Silakan Anda memilih ayat Al-Quran salah satunya, tak suruh tak bacakan di tengah pasar. Yang pertama kita baca kitab kita sendiri. Yang kedua kita silang. Kalau berani, ayo. Gampang toh? Mana yang lebih diterima oleh masyarakat dan mana yang membawa kebenaran. Itu saja sudah kelihatan nanti. Benar nggak bang dia? Ya, tuh Hale tantang bang, Hale bang, baca Bible lama itu depan pasar. Nah, nggak usah repot-repot. Terus kalau ingin menggurui saya baca kitab mereka, dia baca kitab saya. Nggak usah jauh-jauh, ya kan? Saya baca kitab mereka, dia baca kitab saya. Bisa nggak? Itu aja. Nah, nggak usah jauh-jauh ke dalamnya bang, kulitnya saja bang, membaca saja bang. Benar nggak bang dia? Kok mau membahas dalam-dalamnya? Baca aja nggak bisa bahas dalamnya. Itu. Kalau bahas dalam-dalamnya nanti sama Ustadz Alwan. Sampai ke titik awal Kristen ada itu loh, sama Ustadz Alwan itu. Agak mencret. Sayang, kalau dia belain rombongan PPJ ya berarti kawanannya kan. Hale, ku kasih ongkos kau kalau berani ngadepin tantangan Bang Erwin. Ayo Hale. Hale, ku ongkosin kau untuk jawab tantangan Bang Erwin itu, mau nggak? Baca Yeskiel sama Amsal di tengah pasar ya. Ayo Hale. Aduh, panas dia kita bahas Syiah ya karena kawannya bang. Hale ini juga naik modal tanya doang. Ya Tapi kan, gini bang ya, walaupun Syiah ini selalu tidak pernah dibahas, tapi kalau nggak pernah menyerang saya saat saya tadarus bang, saya nggak pernah bahas bang, nggak pernah bahas bang. Pada saat kita debat gitu ya, mereka datang, ya memang konteksnya debat bang, ada tema debat Islam Kristen.
atau tentang debat Islam Syiah gitu kan, atau diskusi Syiah dengan ini gitu kan, saya nggak masalah bang. Tapi pada saat kita membaca Al-Quran terus gitu, berarti kan kita memang nggak sesuai konteksnya. Berarti memang dalam kebutaan mereka memang brutal gitu. Jadi kebrutalan ini yang memang menjadi sebuah bukti. Siap. Ini sejarahnya si rest area jadi seperti ini gimana? Kenapa gitu kan? Dulu si rest area itu masih bela-bela Islam lah. Ketika siapa yang mualaf itu tuh. Nah suatu saat kan dia suka cerita-cerita IT kan. Nah saya perlu seorang programmer, cerita sama dia gitu kan. Dikasihlah temennya si rest area ini. Sebelum saya kasih kerjaan kan saya tes dulu kan. Ternyata dia nggak mampu, si programmer yang dikasih sama si rest area ini. Terus si rest area itu nanya-nanya, kirain tuh dia programmer juga, ternyata bukan. Jadi dia itu apa ya istilahnya, kalau gitu tuh kayak inilah, kayak perantara lah. Kirain tuh dia programmer gitu kan. Nah ketika project saya nggak dikasih ke temannya karena dianggap saya temannya itu nggak mampu, dia kayak ini, kayak kecewa gitu kan. Nah kalau indikasi saya kenapa si rest area itu kesininya tiba-tiba menghujat Bang Juma, kayaknya dia ini kepepet ekonomi, jadi wajar kalau dia memurtad. Itu Bang Muslim, sebenarnya saya gini, saya berpandangan seperti ini. Siapapun rest area, siapapun amat si rasa keju itu, sebenarnya kemarin-kemarin saya nggak urusan bang. Saya nggak pernah membahas, nggak pernah menyebut nama dia bang. Tapi pada saat tadarus dia menyerang, kata kamu sudah coli apa belum, kamu sudah ngocok apa belum, kerjaan kamu ngocok apa belum. Itu mulai saat itu memang mulai tak ajak urusan si rest area itu sama si Ahmad itu. Nah bayangkan coba, orang sedang baca Al-Quran dibilang kayak gitu, kan ngajak urusan namanya bang dia. Iya. Makanya saya katakan, terutama anak dua ini. Karena mereka gitu. jadi bayarnya karena BU, dia tuh BU jadi dibayarin sama oten-oten. Akhirnya begitu. Rata-rata begitu ya Bang Muslim ya. Itu saya kasus si rest area sih bang dia. Yuni yang seperti itu. Dia kayak kecewa gitu nggak terima project. Tadi malam ada beberapa tuh yang lepas masuk ke Raja Dolar tuh. Habis ada Bang Budi Gema, habis kena caci maki lah. Dihajar mereka. Masalah masuk komal ya kan? Komal penyaringan kasar kena, mampus aja. Ganjel per, Bang Bejo, ganjel Bang Bejo. Ayo Carol. Aduh, datang nih. Ayo Carol, awas kau pasang telur, habis kau sama pedagang telur ini. Oh dia nggak mau lagi pasang telur. Saya pasang yang umum aja, yang aman-aman aja. Iyalah, kalau pasang telur jual di sini kan. Setiawan 183. Nggak boleh dimakan Carol, Pak kemarin dijualkan. Tidak setuju saya naik sendiri. Bang Carol ini selagi nggak lawan Bang Blender merasa aman dia. Kalau sudah ada Bang Blender diajar dia. Ya terserah. Ada. Terserah mau dihajar mau diapa, saya yang penting saya tidak tindik X di atas kanan atas. Udah mau bawa kasus apa diskusinya Carol? Mau bawa Sebentar Bang lagi, Muslim. Bang Muslim, aku mau tanya dulu, Carol, kau kan udah berpuluh-puluh tahun nih promosi Katolik vegan. Udah berapa orang yang ngikut? Ada pengikutmu? Saya belum tanya ke Syekh Aldo apakah saya berpengaruh kepadanya sehingga dia kemudian jadi vegetarian beberapa bulan ini. Susah lah, orang babi enak, kau aja vegan. Gimana sih? Syekh Aldo udah vegetarian, Syekh Aldo. Itu lain cerita, bukan karena ini Katoliknya beda dia ortodok. Ya, yang penting orang kan, yang penting mengakomodir, mengaplikasikan sebagian ini. Tidak masalah dia itu ortodoks, dia itu Katolik, dia itu Advent, no problem. Ini kalau sama Carol Tuhan nggak penting masalahnya, yang penting vegan ya. Penting makanan.
Penting makanan. Susah juga kita mau diskusi sama dia nih. Bukan berarti Ngajak, juga tidak penting, tidak mungkin juga saya tidak mementingkan Tuhan. Pada kenyataannya saya bisa membatasi diri ya. Saya yakin juga karena Tuhan. Iya, Karena Dia masalahnya yang memberikan panduan, memberikan jalan, memberikan kawan-kawan. Ya syukur-syukurlah. iya, masalahnya kan Tuhannya Carol kan menciptakan singa makan rumput. Beda kan? Vegan, singanya Carol Ya ini makan memang rumput. awalnya Vegan. diciptakan demikian, tapi gara-gara Adam dan Hawa jatuh maka singanya tidak ada jejak penciptaan sedemikian. Tuh kan bener. Singanya Carol nih makan rumput loh, beda. Itu sebenarnya singa apa sapi? Singa kami ini malah diproduk karena mereka makan rumput sekarang ini malah dikondisikan oleh biksu-biksu di Thailand. Oh, ada singa. Oh, sekarang ada singa makan rumput ya? Yang jelas mereka, saya tidak tahu ya. Yang jelas mereka itu ketika disandingkan ya, ketika hidup mereka disandingkan sejak singa bayi harimau dengan B2, maka mereka tidak lagi predator. Mereka tumbuh bukan sebagai predator. Konsumsi mereka, menu mereka sama dengan menu B2 gitu. Oh, jadi bersaudara dia ya? Amin. Bang Dia aja yang bisa nggak pusing dengan Carol nih. Ya coba dengan Bang Dia aja lah. Yang lainnya, yang saya tak diam lah. Yang cuman Bang Dia aja yang nggak bisa pusing itu. Ada Kosansan bisa. Tapi saya belum mendalami mengapa Kosansan sudah tidak vegetarian lagi. Aduh sayang sekali. Karena dia sadar ternyata makan daging enak. Sepanjang yang saya berdiskusi kali lalu dengannya ya, karena bawaannya karena karma. Dia mengatakan ketika dia meditasi katanya mental, istilahnya kata-kata yang dia gunakan mental lagi. Ternyata salah satu alasannya katanya ya konsumsi daging itu. Carol, tahu nggak supaya lama sama istri itu makan kambing, tahu nggak? Wah, apa iya? Iya, udah punya istri. Yang saya dengarkan dari ahli nutrisi Susianto Seng tidak demikian. Baru tahu ternyata Carol Bang Dia. Baru tahu dia. Nyesel dia. Baru tahu rupanya. Susianto Seng itu. Susianto Seng itu mengatakan tidak demikian. Masalahnya Bang Erwin, Carol ini jomblo, jadi susah untuk membuktikan ke sana. Kawin dulu lah, baru tahu khasiatnya kambing. Ya masalah gini loh Bang, apa namanya Bang Carol. Kalau pakai kambing dengan nggak pakai kambing ini bedanya gini. Kalau nggak pakai kambing kecepatannya itu 4 tak. Kalau pakai kambing itu pakai seperti 2 tak. Kecepatannya beda. Nah gigi 2 aja sudah berani tuh loncat itu Bang. Nah itu makanya dia bilang tadi apa? Makanya nyesel itu nanti. Makanlah kambing tuh. Gasnya bisa pol itu. Bang Erwin, ini Bang Muslim ketawa-ketawa terus dia dengernya. Terus terang bukan dia menyesal, si Carol menyesal. Kenapa enggak gua dari dulu makan kambing? Beberapa waktu lalu saya diskusi saya sudah lupa komalnya siapa. Yang jelas ada yang memberikan info bahwa laki-laki yang konsumsi nabati kebanyakan maka benih yang dia hasilkan itu, waduh, probabilitas menjadi anak laki-laki menurun probabilitasnya. Jadi apalagi kalau daging kambing setengah mateng bang, setengah mateng itu, aduh, itu nggak lemes-lemes Bang, bener. Daging kambingnya setengah mateng, karena tanggung itu, pokoknya nggak lemes-lemes itu. Tes lah, nggak percaya Bang Carol. Carol jomblo. Setengah mateng masaknya. Bang Erwin, Carol ini jomblo, susah diajakin ke situ. Coba kawin. Barangkali di kamar mandi lebih lama dia. Kacau. Kalau pengen lama lagi Bang, itu kulit jeruk nipis itu ya dengan daunnya ditumbuk, tapi dikasih daging kambing setengah mateng, itu lama itu Bang.
Apa tadi? Dibikin pel. Tadi sudah dibilang Tetap pakai Tadi daging itu. sudah dibilang daun jeruk ya. Tadi sudah dibilang daun jeruk. Kulit jeruk nipis, kerut jeruk nipis dicampur dengan daun jeruk nipis, tapi tetap harus pakai daging setengah matang, daging kambing setengah matang. Saya mau bertanya kalau begitu, apakah daging setengah matang itu tidak bisa disubstitusi dengan bahan nabati? Gak bisa, harus Ya daging kambing. intinya kalau itu harus daging kambing, ya intinya kalau ditumbuk dijadikan satu di kayak pil itu, dijadi kayak pil itu dijemur, jadi nanti nelannya kan kayak kapsul kayak pil itu. Kalau enggak dimasukkan kayak model kapsul, ya kan? Nah, itu harus pencampuran antara sari daun jeruk dengan sari kulit jeruk nipis itu dengan sarinya setengah matang kambing ini top, nggak berhenti. Tes lah kalau nggak percaya. Lewat itu, kenapa nggak makan dari dulu dagingnya? Ternyata mantap, itu pasti kayak gitu Bang Karol. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalau tidak tersalurkan itu setelah dimakan nanti hipertensi. Jangan bawaannya stroke gitu, bawaannya stroke. Ya makanya, Makanya disalurkan lah, gimana? Iya, jangan jomblo. Udah vegan, jomblo lagi. Sedih kali nasib kau. Carol, kamu kalau bentuk tai kamu kayak apa? Kayak sapi nggak? Kayak tai sapi gitu nggak? Demikian, sepertinya demikian. Tapi saya kalau buang air besar pagi-pagi ya, BAB pagi-pagi saya tidak pakai lampu, jadi tidak perhatikan. Yang jelas BAB-nya tidak. Kalau vegan sama kayak sapi gitu nggak ada serat-seratnya gitu. Tidak keras, yang jelas tidak keras BAB saya. Lancar-lancar saja. Bulat-bulat nggak kayak kambing? Waduh, tidak dong, tidak. Enggak. Tapi gini loh biasanya Bang, kalau sapi itu kalau pamannya jatuh di rumput itu kan disabet dia nggak mau makan lagi. Nah kira-kira nih ya, Bang Karol ini nanam sayur ya kan, nanam sayur. Lah itu kan ada aromanya semuanya, entah kena aliran apa gitu, kena aliran buang airnya Bang Karol. Terus sayuran ini tumbuh, kira-kira mau makan lagi nggak itu? Karena ada kandungan yang dari sini juga itu. Nah, gimana itu? Yang penting kan sudah bersih kan, maksudnya dari BAB manusia juga atau BAB hewan. Sapi aja bisa bedakan loh Bang. Sapi itu bisa bedakan antara nih daun bayam ini yang kemarin suburnya karena kena kotoran dia dengan enggak ini loh. Sapi aja bisa bedakan loh. Rumput yang kena kotoran ya kan, rumput yang kena kotoran dia dengan yang enggak, dia bisa bedakan itu. Lah kok sampean nggak bisa bedakan enak dengan enggak gitu loh. Nah, itu kan sapi kan ya kotoran rumputnya ya, sapi bisa bedakan loh Bang. Saya tahu. Bang Karol, sapi ini bisa bedakan, kok sampean nggak bisa bedakan gitu loh. Kalau daging kambing tuh enak gitu. Itu kan apa? Maksudnya itu kan ke tanah dulu kan. Tidak langsung ke sayur. Ada namanya 999. Beuh, Karol. Berhenti kamu jadi vegan. Nih, aku mau nanya sama Carol. Waktu Nabi Adam diciptakan itu dilarang makan buah loh.